Tapi kalau RRQ Hoshi mereka masih bisa mendominasi seperti tadi, itu bakal lebih bagus. Respect. Nice ban, Chow di ban, Fredrin juga di Ini ban. aku suka banget. Ini target ban gak sih Om? Yap. Satu Yawi, satunya buat Kartizi. Dan Joy juga ini target ban. Sama-sama memang menitik. Kalau One kita tahu lah, adalah hero yang sulit untuk bisa diantisipasi ketika menginjak ke late game. Dan dia tetap sakit terutama dari early game-nya. Joy-nya ini di ban untuk meminimalkan usaha langsung target ke bagian backline dari tim Echo. Oke, tapi Fredrin Band juga aku suka sih dari RRQ Hoshi. Sama seperti ketika mereka melawan Onyx tadi ya. Kebanyakan Fredrin ini akan dibuang di banning phase ke pertama. Mereka bisa ngepick ke arah One tapi sebenarnya One-nya juga sudah dibuang oleh Echo. Membuka potensi dari Glue kali ini. Tapi apakah Glue akan dilepaskan? Tapi tidak ternyata. Diamankan oleh tim RRQ Hoshi. Ya, yang tadinya Glue-nya kukira bisa dilawan memang bersama dengan Lunox ya. Tapi bakal di-ban, jadi ini akan memancing untuk Kari banning dan benar saja. Masih respect juga Echo bahwa Kari punya power lebih di late game ketika tidak bisa dikendalikan. Dan gift-nya terbuka bisa jatuh ke tangan Clay. Gift duel lawan Parsha. Ini hero nyaman banget sih Om. Apalagi kita membahas soal Yip di sini. Dari pertama kali Clay join di tim RRQ, kita melihat di mana performa Yip yang sangat menakjubkan dari Clay sendiri. Namun bayarannya adalah Kaja dan juga salah satu hero power nih dari Echo sendiri, Yuzong. Oke, Sanford dengan Yuzong langsung ke belakangnya. Balik lagi ini masih sama. Pola permainan dari Echo, mereka suka menabrak dari belakang. Selama mereka bisa memisahkan tim fight-nya, mau depannya setebal apapun juga, ini pasti bisa tumbangkan kalau dikeroyok dengan 3-4 pemain. Itu jelas. Dan ketika sudah adanya Kaja, mungkin ada satu hero lagi yang bisa bakal menjadi follow up-nya, namun Groknya diambil duluan. Kemarin sempat menggunakan Grok jungle juga dari Echo, dan itu mungkin menjadi satu perhatian lebih dari RRQ sendiri. Sekarang diambil dan ini enak banget, Groknya masih fleksibel. Yes, Grok bisa di XP di tangan dari R7. Ada Kaja, bisa jatuh ke tangan Kartizi. Kayaknya sih Yawi sih. Kartizi bisa, Yawi bisa, Parsha juga masih terbuka kalau mau dikontes sekarang. Tapi Harit diambil dan Haritnya di sini ya ini flex lah ya. Memang mayoritas kita melihat 80-85% Harit main sebagai gold laner. Tapi tidak menutup juga bisa main sebagai mid laner. Iya, Benny Cutie yang sebenarnya full hero-nya juga cukup luas ya. Betul. Ngelihat Kari yang sudah tidak mau dilepas juga oleh Echo. Tentunya ini lebih respect karena kita ngelihat Kari dari Skylar tuh tadi gila banget sih di match pertama. Ya, dan sebenarnya ya kalau untuk Kari, keduanya ini sama-sama power Kari. Jadi aku rasa yang second pick itu akan selalu ban Kari sih. Jadi jangan sampai Kari ada di game ini. Ya, kecuali mereka punya jawaban untuk hari itu sendiri. Ya. Yang kita tahu memang ada beberapa tim punya jawabannya, tapi jawaban itu ada di Assassin. Dan Assassin rata-rata untuk di mungkin dari M series yang ikut ya. Ini mereka bisa ditarget Assassinnya dengan Hilda misal, atau bahkan dengan hero-hero yang langsung dive in ke purple buff-nya dia seperti Barat atau tank-tanknya macam Baxia. Ya, tapi yang ngebuang Valentina tentunya dari sisi RRQ Hoshi gak mau sampai reward manipulation-nya di copy oleh IMU. Dan sepertinya Filipin gak suka banget sih ketemu sama Franco. Dari kemarin juga Blacklist ngebuang ke arah Franco. Eko kita tahu dengan apalagi Finn juga ya. Ketika udah memainkan Franco-nya, ini Iron Hook yang bisa ngubah keadaan untuk RRQ Hoshi langsung dibuang oleh Eko Filipin. Tapi gini, ketika ada dua roamer di fase kedua yang dibuang, ini Groknya berarti dipaksa untuk di roamer ya Om, karena disempitin kan poolnya. Ya benar, tapi Hilda masih ada juga ya sejauh ini. Hilda masih open. Betul, Hilda masih open. Karena potensi Link ini bisa dipick juga oleh Kartizi. Betul, masih ada, dia bisa assassin sebenarnya. Tapi masih ditutup juga, masih belum terlihat sampai dengan sejauh ini. Karena kalau ngelihat Sanford yang bakal jadi 1v1 situation dan EXP lane, berarti RRQ Hoshi mereka perlu satu hero yang bisa nge-clear cepat dan Farsha. Kalau dari posisi Iko mereka memang ngebuang semua inisiator untuk RRQ Hoshi mereka buang mid laner-nya. Masih ada Xavier sebenarnya ya. Ya. Masih bisa dipakai. Long range-nya ya, dan wow, Barat dulu. ngambil Barats duluan. Barats kalau nggak ada kombinasi seperti hero heal atau support, masih tetap bisa atau enggak Om? Bisa, kemarin terlihat sebenarnya ya. Karena Barat yang dipakai kalau memang di depannya dia bisa inisiasi di panjang team fight, itu bagus. Karena kalau seingatku kemarin, ada Baratnya di depannya itu ada Kaja. Kajanya tarik, Xaviernya kasih Mystic Field. Jadi berantem dalam Mystic Field. Oke, menarik banget ya. Dan sebenarnya ya untuk satu pick terakhir masih lumayan bisa difleksibelin juga sih sama teman-teman dari Echo sendiri ya. Dan kita melihat di mana dua pick langsung nih untuk RRQ. Albert dengan jungle-nya. Apakah menggunakan fighter atau menggunakan assassin?
Sebenarnya ini pintar sih dari Eko. Mereka tahu kemungkinan Hilda bisa di-pick oleh Arkeosi. Mereka nggak mau ambil advantage yang dari mereka lebih ke arah yang di sana dia di depan dan tentunya Martis. Bersama dengan lapu-lapu, berarti ini Grok yang akan berada di posisi roamer. Ya, ini pola permainannya mungkin hampir sama ya, di mana ada Barat, Yuzo, Kadita yang dipakai ternyata untuk satu bawah source burst damage. Bukan Jadi, Xavier ya. Iya, bukan Xavier. Jadi mereka langsung pengen instant. Mungkin ke arah Clay ya, karena Clay yang paling bisa buat dicari. Tapi menarik ya, memang Kadita sendiri ini bisa nge-counternya secara nggak langsung Om. Karena ketika real world manipulation, dia bebas banget nih untuk maju dengan nantinya rock wave-nya. Dan kita tahu lah damage dari Kadita sendiri. Kemungkinan Kaditanya bisa aja ditaruh di mid lane. Walaupun memang bisa fleksibel Kaja sama Kaditanya. Sistemnya mungkin lebih ke arah kayak 2 roamer mungkin ya. Betul, betul. 2 nomor yang memang bisa dipakai ya. Nah, ada Kajanya. Let's see, mari kita berikan dukungan terbaik untuk tim Indonesia. Betul, saat Indonesia, mari kita spam langsung di kolom komentar. Kita melihat semua dukungan yang sudah berada di area venue, lihat dan bahkan di Watch Party Outdoor. Halo Watch Party Outdoor. Halo Outdoor. Wow, rame banget tentunya. Semuanya udah siap mendukung tim dari RRQ Hoshi yang membawa nama harum Indonesia. So kita bakal mulai seperti apa untuk di game yang pertama. Manslaughter Bracket Final. Harapan untuk tim Indonesia RRQ Hoshi melawan Eko Filipina dengan draft seperti yang sudah kita lihat tentunya. Wow. Ini dia. Dukungan yang benar-benar luar biasa dan Albert dengan pick dari Martis yang dengan bisa dibilang mungkin imunnya ini ya. Yap. Yang bisa ngebantu dari segi team fight-nya. Apalagi ngincer ke arah backline dari pemain-pemain Eko nih menurut aku juga perlu diwaspadai untuk posisi dari seorang Benny Kitty. Ya, dari Eko mereka langsung ngebersihin cepat ya di bagian tengah karena mereka ingin mobilitas, mereka ingin untuk mengganggu arah dari goldnya karena semakin cepat Matrix jadi semakin sakit nantinya untuk damage dari Skylar di early game. Ya, dan Benny Kitty masih memberikan pressure di area atasnya Skylar. Harus bermain agak sedikit lebih sabar karena ini babysit yang dibawakan oleh Finn. Di area atasnya Yawi belum bisa mendapatkan level 4 terlebih dahulu. Jadi sepertinya dari kedua belah tim akan sedikit bermain lebih pasif. Hanya memberikan pop damage aja Clay. Harus menjaga sedikit tempo di area midnya supaya tidak terpick off. Tapi sementara terlihat bahwa Clay-nya ini tinggal sendiri. Dan kini itu dia sibuk untuk membuka vision di bagian lain. Dan Sanford dengan oke, Petrify-nya sudah ke bait. Tidak ada Petrify untuk gitar Sudah menit mulai kedua. dipakai ya. Tapi setidaknya itu bakal ngusir aja sih pergerakan dari pemain-pemain RRQ Hoshi. Dan Valtizi udah mendapatkan pasif big guy-nya Yawi. Masih di level 2. Sementara kali ini dari Sanji pun tidak akan bermain terlalu agresif. 2 Petrify di tangan Eko Filipina. Ini yang harus diwaspadai karena RRQ mereka nggak bawa Purify sama sekali. Benar, dan juga pastinya yang lebih membuat Eko bisa memberikan pressure adalah bagaimana mereka menekan. Ini agar Clay-nya nggak jalan kemana-mana, ditahan di mid lane sedemikian rupa. Ya, Jadi bantuan ke goldnya lebih tipis dari harus mengandalkan roamernya. Jadi untuk setup di turtle-nya bisa diambil oleh Eko nantinya. oke. Sementara dari pemain-pemain RRQ Hoshi mereka mau mencoba untuk melawan counter satu buah Flame Dagger Form dari seorang Sanford. Tapi kalau Tizi berhasil untuk mendapatkan tapi ditukarkan dengan first blood. Main Phoenix masih dapatkan oleh Seven. Masih mau lebih tim fight-nya kali ini Petrify-nya connect dan Finn harus tumbang. Di tangan seorang Sanford ditukarkan Clay. Pertukaran 2 untuk 1 kali ini. Wow. Tim RRQ mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan objektif turtle-nya. Cukup komit sih. Pergerakan dari Eko sendiri menurunkan 4 pemain di arah turtle tadi. Berhasil dapetin hasilnya maksimal namun kali ini top lane Zaman Force sudah ke-trigger juga. Dan flicker dari Skylar mau tidak mau harus dikeluarkan. Ya, dan dari kedua, XP dan juga gold medal bagi RP Hoshi, mereka menggunakan Fury Hammer mengincar untuk physical penetration. What? Oh no, Yawi. Ini emang ngeselin sih. Kaja tuh ngeselin dengan Ring of Honor-nya ke bawah. Iya, dan itu kerugian yang mahal ya, terutama untuk jungle yang tercuri purple buff-nya yang kedua lagi. Dan kita tahu bagaimana di 5 menit awal ini jungle sangat bergantung dari Chris. Ya, tapi mencoba untuk mendapatkan trade terlebih dahulu dari RRQ Hoshi. Kita pressure kembali di area atasnya. Benny Cutie yang bakal coba di-press terlebih dahulu. Sementara R7 di area bawah mencoba untuk menahan Sanford dengan satu buah Bravers Fighter. Dan ada statistik gimana Eko menjadi pemegang pertama untuk total Severe ya. Ya, Bermain lebih objektif untuk Eko Filipina.
Banyak banget turtle, isi 35 turtle ya dari sepanjang M4 itu angka yang tinggi banget. Dan kalau kita lihat di arah bottom lane, Petrify bahkan dari Sunford di commit habis, R7 harus tumbang. Burst damage yang begitu perih dari Eko, tapi kali ini Albert mencoba untuk menahan di area bawahnya terlebih dahulu. Satu buah Black Dragon Form di pop up untuk kabur terlebih dahulu dari seorang Sunford, tidak mau mengambil resiko untuk teamfight dengan Albert di area bawah. Ya, dan mau gak mau di sini di Golden Skyler ini harus dibabisin oleh Finn karena serangan yang dibangun. Ini lihat bagaimana Clay-nya nggak bisa bantu sama sekali buat di atas karena dari minion tengahnya selalu di clear cepat. Jadi mau gak mau dia stay di sana untuk dapetin XP dan juga level. Ini mungkin rotasinya dari Arkeosi harus lebih gimana caranya memprioritaskan biar Skylar-nya dapetin space yang cukup banyak untuk farmnya. Karena Benny Kitty pun sadar akan hal tersebut. Mereka nggak bawa marksman, mereka memang bawa Harit yang dimana late game juga perih banget dengan beberapa item magicalnya. Tapi tentunya kali ini Kartizi dan Nonas Welcome dibuka. Dan bahkan burst damage dari seorang Sanji. Lap dari belakang tapi total slain. Bayang Phoenix berhasil diamankan tapi Yawi tumbang kali ini Albert. Berhasil dapetin double kill ke arah Kartizi. Dua pemain hilang ditukar dengan satu turtle objektif untuk Eko Filipin. Wah, ini dampak yang lumayan besar nih karena Eko butuh banget Yuzong ketika dia mau kontes ke arah Turtle. Oke, Turtle-nya masih bisa didapatkan, namun ada dua member juga yang ditumbangkan. Salah satunya adalah Karti. Yang ini penting banget, pattern jungle-nya akan sedikit terhambat walaupun Benny Kitty nggak tumbang. Dan untuk Skylar, menurutku selama dia nggak tumbang, nggak ada masalah di gold lane. Oh benar, tapi Sengsen tadi ya, dia bisa diculik karena adanya Sanji juga. Sanji yang selalu hilang dari minimap dan kalau memang harus dibuka dari area-area rumputnya. Ini sangat-sangat mengandalkan Finn. Dan Finn juga, kalau dia buka, itu kalau ada si Kajanya, ada Divine Judgment yang siap buat narik Finn kapanpun juga. Iya, dan yang ngeselin ya, yang mengerikan dari Eko ini adalah dua Petrify yang tiba-tiba bisa datang. Ya. Dari seorang Sunford dan juga Sanji. Ya, dan mari kita lihat, Sabar terlebih dahulu, Yawi. Benar-benar udah di-expect oleh seorang Skylar, tapi itu mahal banget. Dipaksa menggunakan satu buah flickernya untuk mundur daripada ke pick off oleh seorang Yawi. Oh, charge harus mengejar ke arah Benny Kitty. Masih bisa selamat dan tadi defense adjustment-nya cooldown om. Bisa di-dodge dengan flicker. Oke, bisa ternyata. Dan untuk tim fight seperti ini ya, tim fight jangka panjang, RTZ dia sudah punya Radiant Armor. Dia sustain dan dia respect. Dia Radiant Armor, dia bukan lebih fokus untuk dapetin still light blade misal atau bahkan dengan anti kuras atau first itemnya. Karena dia tahu di early game yang bisa ngasih damage ke dia ini adalah Clay. Iya, dan next objektifnya ini berada di atas. Jadi pemain-pemain dari Eko mereka akan main dari area sekitar mid menuju ke area atas, ke area river dari turtle objektif yang ketiga. Sementara Arkeo mereka harus udah mulai siap untuk menjawab inisiasi yang bisa aja dibuka oleh Eko Filipin. Bahkan 3 member nih yang diturunkan ke arah gold lane. Mereka siap banget untuk fight. Tapi RRQ juga nggak kalah siap. Namun di bottom lane ternyata Rockwave lagi-lagi R7 yang menjadi korban. Ngeselin banget combo Sunford dan juga Sanji. Berkali-kali kita lihat R7 menjadi korban kedua kalinya. Dan dengan adanya turtle yang sudah mulai di-poke kali ini. Yawi maju dengan satu buah Divine Judgment, namun Clay bakal coba ditabrak dengan seorang Sunford. Kali ini Black Dragon di pop up. Alba mencoba untuk bertahan, tapi kali ini Sanji menahan dari area midnya. Sehingga membuat Eko Filipin mereka bisa mendapatkan turtle slain by Infinix untuk yang ketiga kalinya. Oh no, harus reset terlebih dahulu. RRQ nggak boleh ngikutin ritme permainan yang sudah dibuat sama Eko sendiri. Sanji selalu berani untuk melakukan trapping. Ketika mereka turun ke arah bottom lane, dua Petrify pun ready untuk di-commit demi mendapatkan kill ke arah R7. Ya, dan jalan Sunford ini selalu bisa masuk dari belakang juga. Yuzong dia, timingnya dia masuk, itu selalu bisa memberikan impact besar untuk tim Eko. Ini informasinya harus benar-benar pasti dari arah Kihoshi karena R7 yang mungkin bisa jadi target bulan-bulanan dari Eko Filipin. Ini cukup bahaya, tapi Finn coba untuk wild charge maju mengusir pergerakan dari Sunford dan Skylar. Sepertinya harus bertukar lane terlebih dahulu karena sudah kehilangan turret juga tadi di area atasnya. Sehingga akan bermain lebih aman kali ini di area bawah. Tapi sudah melakukan rotasi terlebih dahulu. Nunggu siapa yang bisa diculik terlebih dahulu. Skylar sepertinya akan menjadi target tujuan. Satu buah dari Nonas Welcome berhasil ditahan terlebih dahulu oleh Kartizi. Menarik ke arah Skylar. Lihat Yawi mencoba untuk melakukan conceal. Tapi Skylar berhasil mundur dengan cukup selamat. Wow, mereka nge-zoning doang sih tadi. Mereka mau outer turret yang ada di bottom lane. Dan sekarang sudah didapatkan. Vision yang dimiliki oleh Eko sendiri akan lebih luas nih. Tengahnya udah hancur dan invasi jungle mungkin aja dilakukan. Ya, tapi itu adalah fast time rotation yang dilakukan oleh Eko. Mereka standby di bawah di area dari Orange Buff. Oke, tapi kalau Tizi tertangkap kali ini manipulation di pop up oleh seorang Clay. Sanji mulai datang dari area backline ini, satu buah burst dari seorang Sanji. Menumbangkan Clay kali ini, sementara pemain-pemain dari Eko juga kehilangan Kartizi. Pertukaran 1 untuk 1. Sejauh ini
dari laningnya ini masih bisa dipegang oleh Eco Filipin dengan perbedaan network yang bisa kita bilang cukup jauh di menit ke-8 kali ini. Ya, 4.500 gold difference dan Cortese respect 4 physical damager, ada anti-ciras di sana untuk next item setelah hadiah armor. Dan misalnya untuk Haritnya dia udah menjadi full damage semua dari Gila sih. Kaditanya full damage dan Haritnya juga full damage. Jadi bahaya banget ya. Dan kita tahu bagaimana untuk tim Echo, Kadita ini adalah hero yang selalu berada di dalam rumput. Jadi butuh banget yang namanya Athena Shield juga, misal di romer dari Arkihosi. Ya, dan mereka nggak bisa sembarangan untuk nyebrang sih. Lihat posisi dari Eco Filipin, mereka udah diam, siap-siap untuk nyurik siapa yang bisa sembarangan lewat masuk ke area rivernya. Dan kalau misalkan kita lihat dari ekonomi sekarang juga ini nggak bagus. RRQ nggak boleh terburu-buru. Dengan kalahnya sekitar 4.000 kurang lebih. Ini bisa banget nih nanti counter initiate ataupun bahkan Echo yang melakukan initiate lebih dahulu. Pilihan yang terbaik adalah Skylar yang melakukan split push di bagian top lane. Ini udah pilihan terbaik untuk RRQ sekarang. Ya, ini cukup jauh. Arah sih mereka harus tahan dulu mungkin coba maksain Eco Filipin untuk nge-cancel Lord yang sudah mulai dipok karena posisi Skylar jauh dan dikejar sama seorang Sanford di area atas Benny Cutie. Ngebuka satu buah zaman force kali ini mengusir pergerakan pemain-pemain RQ. Hoshi dan Cortese masih dengan folklore-nya kali ini sementara Yawi panjang punya connect. Cara seorang pindah tumbang kali ini dua pemain dari tim Indonesia harus hilang begitu saja. Albert mencoba untuk menaklukkan di area depannya satu buah dengan manipulation dari seorang Clay Sanford. Ditahan di area depannya tapi dia terus welcome. Dari seorang Cortese mencoba melakukan R7 dan Albert mencoba untuk bertahan tapi Sanford pun tidak tumbang. R7 terpaksa flicker mundur dan kali Sanji berhasil untuk menemukan R7 dan Albert. Tipis banget masih bisa survive namun harus menukarkan dengan satu buah Lord Slate by UBS Gold di tangan Eco Filipin. Oke, memang dengan posisi yang tadi nggak enak banget untuk RRQ sendiri. Dimana Skylarnya udah tumbang di arah top lane. Terus Yuzongnya udah datang juga. Dan Albert udah nahan dari Asura Mortal Coil udah ditahan banget. Namun sayangnya dimajuin sama Yawi dan walaupun Divine Judgment dikeluarkan oleh Finn ke arah Finn tadi. Tapi itu belum cukup nih untuk membuat Albert bisa maju ke kontes ke arah Lordnya. Ya, dan bahkan Sanford dia masih in-regen lagi, dia nggak perlu untuk balik ya langsung ke belakang. Dan iya, Hoshi sekarang mereka harus bisa melakukan defensifnya dengan adanya barrier yang dipakai oleh ngedelay setidaknya mungkin pergerakan dari pemain-pemain Echo untuk langsung menabrak karena ini masih Lord di bawah menit yang ke-12. Mungkin best Tarot bisa hilang satu lah atau dua maksimal ya. Ini R7 sama Clay lagi bikin ke arah Athena Shield ya. Sementara sejauh ini yang megang baru Finn aja. Dan Lord kali ini sudah mulai masuk ke area base di area bawah. Ini di atas dan Nanford mencoba untuk mencuri lagi Skylar. Yang terpisah dari kawanan pemain Arkihosi kali ini. Harus hilang terlebih dahulu. 3 laning bakal coba dipush bersamaan oleh Eco Filipin dan Lordnya masih bisa ditahan. Albert mencoba untuk menahan pergerakan pemain-pemain dari Eco Filipin di area atas. Dan tidak akan ada base turret yang pecah. Sementara Cortese bakal memotong jalan minion di area bawah. Sembari Arkihosi mereka harus bermain lebih defensif. Sabar terlebih dahulu menunggu Skylar yang akan muncul dalam waktu 8 detik. Ya lagi-lagi dengan Lord pertama pastinya nggak boleh terburu-buru. Namun Conceal juga sudah digunakan barusan. Mau dipaksa, Eco Esport nggak mau mundur. Dia mau tetap melakukan pressure walaupun memang untuk mendapatkan satu best stars itu susah banget jujur. Ya, apalagi dengan ya Lord yang belum punya charge ya, belum enhance. Jadi masih bakal bisa ditahan oleh Arkihosi. Tapi ya mereka harus bayarkan dengan kehilangan seluruh inner bersama dengan outer turret dari Arkihosi sendiri. Ini gak ada yang instan bisa langsung narik juga sih dari Arkihosi untuk ke arah pemain-pemain Echo. Wow, charge. Oh no, Yawi masih bisa mundur ternyata dengan dash-nya barusan. Lihat Sanford. Dan Sanford juga mengudara dengan Black Dragon Form namun tidak ada target yang optimal. Harus mundur kembali dari keduanya. Itu lihat naga terbang ke atas, udah langsung mundur sih. Ya, apalagi dari Sanfordnya dia udah di level 13 ya, dua level sama dengan R7 dengan lapu-lapunya dan perbedaan dari gap levelnya, gap itemnya juga 6.700 gold difference. Dengan Kadita, Clock of Destiny ada Genius bersama dengan Divine Glaive. Sekali saja dia menggunakan Rock Wave, ini bakal dalam banget untuk kira-kira yang gak punya defensive item, Athena Shield. Seperti ke arah Beatrix-nya, atau bahkan untuk ke Yves-nya juga dari Clay. Ya, posisi mungkin dari Skylar yang perlu dijaga sih. Karena 2 kali dia terpick off sendirian. Itu yang justru jadi makanan dari Eco Filipin. Ya, mungkin satu kita notice adalah ketika ada yang jalan sendirian dari pemain Arkihosi, yang nyusul ke sana adalah Black Dragon Form. Karena dia punya tambahan movement speed dan juga dia bawa Petrify. Jadi solo kill memungkinkan untuk dilakukan kalau memang sendirian pemain dari Arkihosi. Iya, efek sisinya cukup. Skylar cuma punya satu buah flicker untuk mundur. Escape akan untuk Skylar ini terbatas gitu loh. Iya, dan kalau misalkan lihat defensif, RRQ pun masih cukup kuat ya. Namun perbedaan gold nih yang semakin jauh lagi. Lord yang kedua udah spawn. Lordnya ini adalah Lord Enhance.
bisa nabrak. Ini bahaya banget untuk RRQ. Namun untuk kontes juga perlu setup yang cukup bagus. Iya. Mereka tapi Finn masuk dengan satu ball wild charge bersama Flicker Lagi Sanji down. tumbang. Kali ini satu ball barrier mencoba untuk menahan pemain-pemain dari Eko dan Kartizi mencoba untuk mukul mundur pemain-pemain Arki Hoshi kali ini. Di cancel Lordnya, sementara Yawi bersama Nameni Kitty sudah mulai terlihat di depan mata seorang Albert kali ini. 5 melawan 4, apakah pemain-pemain dari Konsil. Eko mau coba untuk memaksakan kali ini konsil dibuka. Yawi mencari target yang tepat untuk ditarik dengan Divine Judgment, tapi Sanford sudah diprediksi dengan adanya pergerakan dari R7 kali ini di area midnya. Dipukul mundur terlebih dahulu, tarik ulur Oh, no. Yawi dengan satu buah barrier yang begitu baik dari seorang Finn mencoba untuk menahan Yawi. Tapi kali ini Skylar tumbang menjadi target utama dari seorang Sanford. Albert harus mundur bersama dengan seorang Finn. Satu ditukarkan satu, memang sempat menyulik ke arah Sanji. Tapi satu body van judgment lagi-lagi masih menjadi PR untuk tim Araki Hoshi. Ya, dan bahkan wild charge-nya pun dipakai untuk defensif, mau tidak mau. Sementara kan ini Lord yang terbuka sepertinya harus direlakan oleh teman-teman RRQ sendiri. Melihat posisi dari Sanji juga yang sedang melakukan trapping ke arah orange buff. Ini bakal cukup bahaya, informasi bisa diberikan dan hati-hati pencurian dari orange buff-nya. Ya, ini mau gak mau memang ya tadi harus ditahan juga karena Skylar memberi damage pertama buat Arki Hoshi ini tumbang. Jadi Skylar menjadi fokus ya untuk Eko. Begitu mereka dapetin Skylar, mereka langsung tabrak habis-habisan juga karena mereka tahu mereka punya power. Kalau hanya mengandalkan Clay kan paling apa? Ice Queen One, Glowing One. Ini dia damage-nya ini bukan damage yang burst bener, tapi memang bisa memberikan efek sisi. Dan tapi Kartizi ini adalah Barats dengan big guy dia, otomatis dia juga punya resilience. Iya, dia punya defensif yang kuat juga di area Benar. depannya. Jadi garda terdepan dari Eko dan kali ini Lordnya yang sudah mulai masuk ke area base turret dari Arki Hoshi. Loncat. Finn mencoba untuk menahan dengan satu buah Tarik. wildcard tapi tarik. Winter Truncheon flicker mundur dari seorang Finn. Dan kali ini Thermal Force dibuka oleh seorang Benny Cutie. Mencoba untuk menahan Albert di area belakangnya. Sanford mengejar lagi-lagi ke arah seorang Skylar. Tapi Lordnya masih bisa ditahan, tapi ternyata Skylar tumbang. Terkena efek dari seorang Sanford, tapi ternyata Clay masih bisa mendapatkan trade tersebut. Oh, R7 R7. satu persen pribadi, tapi terkena Petrify dari seorang Sanji. Sanji ditahan, satu buah barrier yang akan menyelamatkan hidup seorang Sanji. Ternyata Oh, Sanji sama tidak Force. terpick off, tapi ternyata Albert tumbang begitu saja. Benny Cutie begitu bebas. Dan game pertama sepertinya tidak akan sedikit bisa ditahankah kali ini. Dari Arki Hoshi masih memiliki nyawa, masih bisa melakukan defensif. Yawi, satu buah Divine Judgment dan bahkan satu buah burst. Dan oh my god, dari RCB benar-benar coba ditahan di area depannya. Clay mencoba untuk bertahan. Oh no. Dan bahkan Benny Cutie akan memberikan game pertama untuk tim Eko Filipin. Meskipun kita sudah melihat defensif yang begitu berat dibawakan oleh tim Indonesia. Wow, 1-0 untuk Eko sendiri. Dan sebenarnya defensif yang dilakukan udah bagus banget tadi. Namun ketika warnya menjadi lebih chaos lagi, target yang udah tumbang duluan Skylar, source damage utama dari RRQ yang tumbang pertama, yang mengakibatkan akhirnya RRQ gak bisa memukul mundur dan akhirnya harus merelakan game pertama untuk Eko. Ini Benny Cutie-nya sih yang bebas banget tadi. Dan aku bisa mention Skylar-nya. Skylar menjadi target utama buat tim Eko. Mereka tahu powernya Skylar. Matrix-nya bebas, Ya. bisa dapat poin kill banyak. Ketika dia tumbang, gak ada lagi source damage di depan untuk Arki Hoshi. Yes. Dan sebenarnya gini, mungkin physical damage masih ada dari R7. Namun sayangnya R7 bukan tipe yang sakit bisa ngasih DPS terus-terusan. Karena kalau Beatrix kan pakai basic attack. Kalau misalkan lapu-lapu kan mengandalkan dari skillnya. Skillnya dia benar masih ada cooldown ya. Benar. Kalau untuk hero-hero semacam lapu-lapu atau bahkan untuk Gift-nya sendiri tadi yang kita bahas. Gift ini bukan Parsha. Kalau Parsha yes, Feather Attack dem sekali besar ya Parsha. Tapi dia konsisten. Dia dan sebenarnya kayak memang kalau ngelihat dengan adanya Barat atau mungkin dengan adanya KJ yang bisa narik tadi, tapi sedikit itu bisa jadi eksekutor nantinya untuk ke arah backline ya. Setelah semua ability yang dari Eko ini keluar gitu loh. Yep. Dan ini dia untuk game kedua kita di mana band 5 hero sudah terlihat. Chow masih terbuka dengan sejauh ini. Tadi di respect band. Ya. Game yang pertama. Dan ini masih terbuka ya. Kalau memang mau di ban buat Chow-nya, ini gift-nya masih bakal ada. Ini banyak band loh. Kari sih. Harusnya Kari iya, RRQ dan- harusnya band Kari dulu. Dan oke, Karinya dilepas, cukup menarik. Dan banyak kita melihat dari Eko sendiri ketika Kari lepas, dia berani nih untuk threat banyaknya hero pun mereka nggak takut. Karena memang Kari untuk Benny Kitty, katanya sih memang sepower itu. Katanya. Tapi kemarin memang sempat di counter sama Blacklist. Bisa ya. Iya, dengan Eve, Redrin mereka. Tapi Oke. dengan posisi Yuzong sekarang di tangan R7. Yep. Ini tidak power tadi di game pertama yang selalu di ban Kadita, yang kedua juga usernya diambil oleh Arki Hoshi. Memang
mereka melepaskan Kari. Ini Kari yang menjadi PR, tapi Kari bakal bisa dikejar juga. Ada Yuzong dengan bisa. Petrify, ada Reward Manipulation yang bisa dibuka nanti oleh Play. Ya, dan sekarang nggak langsung. Ketika reward manipulation dibuka, selama belum ada cancellation ya, Kari mau nggak mau harus ngebuang satu spell dan ternyata Chow Gila sih. Waduh. langsung diamankan bersama dengan Grok. Grok untuk Echo Yawi. masih lumayan fleksibel dan Biggie strategi game boosting sepertinya akan dimunculkan oleh RRQ. Yap, ini bisa banget untuk boost ke arah dari goldnya karena memang tadi untuk goldnya bisa diacak-acak. Nah sekarang, tapi kalau kita melihat ya komposisi dari tim Echo, mereka punya pick of strat. Bisa nih ya, udah ada Yawi misalnya dengan Chow-nya karena Chow-nya masih cukup flex. Ada Grok juga yang bisa dipakai untuk wild charge-nya. Jadi di bagian belakangnya kalau memang Finn-nya selalu dipaksakan untuk menggunakan time journey berulang-ulang, ini gak bakal bagus untuk RTOC. Dipancing di early ya, Iya, iya, cukup menarik memang ya. Dengan adanya satu backup belum tentu cukup karena ada 2 inisiator. Lebih tepatnya kayak gitu mungkin maksudnya. Dan masih ada satu jungle lagi yang ditutup untuk Albert nih di fase kedua. Sementara untuk Marksman dipersempit lagi poolnya mengingat Beatrix yang udah di-ban, Assassin di-ban juga oleh RRQ. Fanny yang kita tahu Kalzi lah, walaupun akhir-akhir ini Kalzi sering main Fredrin, pernah pakai Grok juga. Tapi ketika kita flashback lebih lama lagi, Assassin ini adalah hero pegangannya Kalzi banget. Yap. Tapi 2 marksman di ban ya, hero untuk Skylar, Skylar Beatrix, Cloud. Sudah gak ada sama sekali sekarang. Kalau mereka mau nahan hero-hero dive kayak gini ya, mungkin Skylar bisa bawa Brody sih untuk efek stunnya. Yap. Menahan setidaknya eksekusinya Yawi nih, Yawi pasti bakal bawa flicker. Ya. Dan serangan dari Yowie itu benar-benar membuat terkejut sekali. Itu bukan cuma kejutan loh, dia mainnya berani banget. Kayak turret semua dilibas aja sama dia. Kayak buset. Ayo, Karina, oke. Karina menteng tetap ya. Karina defense Karina harusnya. defense. Yes, Harus sih. yes, Karina defense karena jarang lah. Ada sempat di group set ada memang Karina dengan attack item tapi gak maksimal. Iya, itu Tumbangan di tangan Eudora. betul. Itu udah langsung dia udah kelihatan dari awalnya Waduh. aja dia ngebawa Oke. item-item yang bukan defensif langsung dipanis habis-habisan, tapi wow, Hilda bersama dengan Valentina. Oh. Ini tabrak semua sih dari Echo. Dan jangan lupa ya, dari Hildanya di sini bukan berarti bahwa dia akan mengganggu ke purple buff dari Arkehosis. Oh, berarti Tapi ini bakal Hildanya bakal di gold lane. Dia bakal nge-babysit Benny Cutie. Dan ini draft yang dipakai oleh Echo kemarin dipertontonkan waktu lawan Blacklist di game yang pertama. Oke. Mereka dapetin poin kemenangan kenapa? Lawannya Digi. Diginya lempar bom dalam rumput gak apa-apa, dimakan dengan Hildanya. Dan bahkan Hildanya yang mukul balik. Tapi posisinya sekarang kalau misalnya mereka bawa Digi, mereka harus udah mulai mainin poke damage-nya nih di awal. Oke, ada Brody ya. Ada Brody. Ada Brody. Harus maksimalin untuk base damage Brody yang memang cukup besar dari early game. So let's see. Dan mari kita doakan yang terbaik untuk RRQ sih di game yang kedua. Di Best of 5 Series kita tentunya masih ada kesempatan yang cukup luas tentunya untuk tim Indonesia. Saatnya Indonesia, mari kita kumandangkan teman-teman di kolom komentar. Karena ini Best of 5 Series dengan skor 1 sama kemungkinan bisa dimainkan oleh RRQ Hoshi di game kita yang kedua. Malah aku merasa aku lebih suka dengan draft seperti ini. Dengan respect yang dibawakan oleh RRQ Hoshi. So kita akan melihat seperti apa untuk di game kedua. Echo Filipin melawan RRQ Hoshi yang sedang dipegang oleh Echo Filipin. 1-0 skornya ya untuk Yes. Echo Filipin Best of 5 Series. Masih ada kesempatan untuk membalikan keadaan dan draft dari RRQ di game kedua ini oke banget. Dia full hero-nya luas banget dan Albert dengan Karinanya agak sulit ketika Hilda berhadapan dengan Karina dengan emblem jungle-nya bisa dipukul balik pastinya. Ya, tapi ini dia mungkin pola permainan yang memang dipakai oleh Echo kemarin ya. Jadi Hildanya masuk rumput, ambil shieldnya up, dia nabrak buat bom-bom yang ditanam oleh Digi. Ya, dia intinya dia akan nahan terus nih dari alarm bom, nggak boleh sampai kena ke arah marksman-nya yaitu Benny Kitty. Bahkan Skylar pun dipaksa untuk ikut poking damage. Yep. Oke, sementara kali ini Skylar yang mungkin sudah mulai pemain-pemain RRQ Hoshi lah, mereka udah mulai sadar dengan keberadaan pemain-pemain Echo yang selalu memprioritaskan Skylar untuk tumbang terlebih dahulu. Jadi babysit sudah mulai dibawakan oleh Finn juga di area atasnya, sementara R7 mencoba dimukul perlahan oleh pemain-pemain dari Echo. Hanford masih memberikan damage tapi kali ini Kalfizi mencoba untuk mengharas ke arah seorang R7 di area bawahnya, masih bisa bertahan tapi harus recall mundur terlebih dahulu. Sementara Albert akan berfokus untuk bertahan dengan adanya pergerakan dari seorang Yawi kali ini. Mencoba untuk mulai main rusuh ke area jungle dari RRQ Hoshi.
cukup menarik ya dengan Chow Jungle. Rotasinya akan cepat banget, bahkan Wolf Dragon di open langsung. Clay yang menjadi target namun counter. Initiate berhasil dilakukan dan satu yang harus tumbang dari Eko Filipina. First blood by Infinix berhasil didapatkan oleh RRQ Hoshi dengan satu buah Dragon Form yang bisa dibilang dengan The Wave Dragon dari KLTZ yang udah di-expect bahkan oleh Clay. Dia langsung flicker mundur. Ya, menarik sebetulnya. Dan di bagian gold kan juga ada poking damage yang terjadi. Ya, Skylar kalian udah mulai dipok. Yawi mencoba untuk bertahan. Oh, satu bostannya. Yawi kali ini masih bisa bertahan. Ih, ngeselin banget tuh Hilda. Sayang banget, satu hit lagi namun Turtle kali ini yang terbuka. Black Dragon Form bersama dengan Real World Manipulation masih bisa diamankan oleh Eko, namun R7 tidak mau mundur sepertinya, bakal di-commit. Petrify dikeluarkan. Sanji kali ini yang menjadi target namun sudah ada Wave Dragon. Langsung di counter attack lagi di dalam turret dan tidak bisa kemana-mana. R7 harus tumbang. Kapan yang cukup cepat dari seorang Yawi kali ini dengan adanya keberadaan dari seorang Hilda yang cukup mengesalkan di area early-nya. Dan Skylar hampir aja bisa bertahan namun ternyata sangat disayangkan dia tumbang juga di tangan seorang Yawi. Tapi Clay sudah memberikan poke damage dengan satu buah Void Crystal, memberikan efek slow. Sementara untuk dari itemnya ini masih berarah oke dari seorang Benny itu udah jadi Coruscant Strike. Ya, dan juga untuk Yawinya ya, kalau kita highlight dia adalah dia punya tabut dan juga sudah punya Tretot Armor. Jadi untuk damage yang bakal diberikan oleh Skylar setidaknya direduksi dengan cukup besar nantinya. Jadi Hildanya ini masih bebas untuk bergerak kemanapun juga, dan bahkan dari emblem yang diambil oleh Yawi, dia punya Concussive Blast. Tapi yang diambil di sana itu adalah Magic Defense dan juga Magic Defense. Oke, jadi Skylar bakal coba kayaknya bakal ngambil tabungan dulu nih kalau di area atasnya. Sementara Yawi bakal sedikit tarik ulur terlebih dahulu melihat bergerak dari pemain RRQ Hoshi yang cukup ramai di area atasnya. Ya lumayan sebenarnya dengan plating beberapa gold. Dan ya ini memang konsep adanya Digi. Memaksa untuk platingan gold dari turret pertama itu menjadi prioritas utamanya. Walaupun ya nggak boleh terlalu overcommit juga mengingat defensif. Ada Hilda yang selalu makan alarm bom, ini mengganggu banget untuk Digi. Ya, Hildanya ya yang jadi fokus utama di area atas gitu loh. Karena yang ke babysit yang tadinya kita bilang Digi dengan Marcus siapa pun juga bisa cepat jadinya, ini ketahan. Dan dari gold game yang Eko yang jauh lebih unggul dan RQ berada di posisi pertama untuk pemberian damage per menit dengan total 14 ribuan. Jadi besar sekali sebenarnya damage yang diberikan oleh RQ, tapi kali ini tidak di game yang kedua karena sedikit tertahan. Mereka mau gak mau main defensif, agak ngikutin pola dari Eko. Masih ditahan ya, apalagi posisi Skylar yang udah tumbang sekali. Dibandingkan dengan Benny yang masih cukup aman kali ini. Sementara Yawi bakal coba dipukul mundur terlebih dahulu. Clay yang sudah mulai memberikan informasi kali ini dengan satu buah turtle objektif yang bakal coba untuk di-stop terlebih dahulu dari arah Hoshi. Sementara 4 pemain kali ini sudah mulai terlihat di area mid nih. R7 memberikan informasi ke arah pemain-pemain RQ Hoshi dan Albert bakal coba dijaga oleh seorang Yawi, satu buah Reward Manipulation oleh seorang Clay. Dan bahkan kali ini dari R7 datang dan reset dari turtle-nya. Bakal coba dipaksa team fight kali ini. Terkena stun, Yawi tumbang sebagai garda depan dari Eko Filipina. R7 datang di timing yang sangat amat tepat dan bahkan dengan penggunaan satu buah Reward Manipulation dari Clay. Tapi KLTZ bakal tertarik dengan satu buah reverse time. Dipok begitu saja oleh seorang Skylar dan Turtle Lane berhasil diamankan oleh RRQ Hoshi Bayu Besko. Mulai mengejar kali ini posisi RRQ Hoshi yang dimana awalnya ketinggalan gold walaupun tidak banyak. Tapi kali ini udah mengejar dan sudah mulai dipegang nih dari keunggulan gold. Bahkan top lane pun bisa menjadi objektif selanjutnya. Yap, dan dari item build-nya sekarang Digi, Magic Shoes, ada Enchanted Talisman dalam next itemnya. Karena sudah mulai sakit juga, karena berulang kali kita melihat dari Hilda, dari Yawi ambil alarm bom yang dimiliki oleh Digi. Kali ini stack-stack Digi-nya juga sudah mulai berasa. Dan dia lebih mudah untuk mendapatkan stacknya karena ada yang ngebadarin pastinya dari tim Eko. Dan untuk jungler Chow ya, tadi mungkin tadi Groknya bisa jadi jungler juga kemarin dibawakan ya. Iya. Tapi ini Chow sebagai jungler berarti tidak ada inisiasi lebih misalnya, jadi harus lebih mengejutkan juga untuk RPC karena tiap kali ada bukaan yang dilakukan, dia harus datang dari depan atau dari rumput. Oke, sementara dengan tidak adanya ngebawa ini ya, ngebawa Chow jungler, berarti kita kan nggak akan ngelihat dengan ada inisiasi kejutan yang biasa kita lihat dari Yawi. Jadi pergerakan dari KLTZ harusnya bisa diperkirakan oleh pemain dari RRQ Hoshi dan Yawi. Masih terlihat tentunya di area atas sudah mulai dipok, kali ini bakal coba dikejar Albert. Hanya ngatur sedikit tempo permainan aja, setidaknya Yawi yang ketahuan nih di area atas sendirian.
Dan harus berhati-hati tentunya dari seorang R7 di area bawah. Dan RRQ terlihat lebih objektif nih di game keduanya. Yep. Mereka lebih mementingkan turret ataupun dia mementingkan jungle-jungle lawan. Walaupun hanya satu demi satu yang dicuri, nggak banyak memang. Tapi ini sudah merugikan sekali untuk Eko Filipin karena goldnya sudah diungguli sekitar 1000. Yep, dan kalau dari posisi ya, positioning sendiri ini di bagian atasnya yang memang selalu dijadi bulan-bulan RQ. APR7 mencoba untuk bertahan terlebih dahulu. Terkena call up dari seorang Medikiti. Satu buah Blade Dragon Bomb bakal coba di pop up hanya untuk menyelamatkan hidup dari R7. Tapi trade-nya akan lebih ke arah turret objektif untuk Eko. Kalsi di sisi lain Turtle yang terbuka kali ini. Tarik mundur, reward manipulation di commit. Yawi yang langsung dituju, langsung mundur juga dari Clay. Tidak mau lama-lama dan Turtle-nya masih bisa disecure oleh RRQ Hoshi. Oke, Tonapper Memory hanya memberikan poke saja. Mengusir pergerakan dari Eko Filipin karena Turtle Slain. Bayu Baseball berhasil diamankan oleh Arkeosi. Oh, tapi BDQC mengejar ke arah seorang Clay kali ini. Dan Sanford bakal coba maju ke area depan. Satu buah wild charge, masih ada Journey dari seorang Finn. Yawi di area depan di Kartizi. Dengan satu buah wild dragon kali ini Finn-nya terjebak. Dan makan Scalar. Mencoba untuk menekan tapi Tonapper Memory. Yawi. Dari seorang Scalar dipukul balik oleh Arkeosi dan R7. Mencoba untuk mengcover dan Skylar tidak tumbang kali ini. Setidaknya ada pertukaran yang didapatkan oleh Arki Hoshi. Miss dari basic attack tadi Om ya. Iya, tipis masih bisa kembali survive dan Eko, timing mereka berulang kali menyelamatkan nyawa mereka juga ya. Kayak misalnya tadi Sanji kena reverse time. Dia ke pojokan dari reverse time-nya, dia buka reward manipulation-nya. Jadi begitu ketarik lagi ke tengah, dia immune. Itu luar biasa loh, pemikiran kecil seperti itu. Menarik ya dengan beberapa dot simple sebenarnya namun bottom Betul. lane Sanford yang bakal langsung dituju. Masih ada immune untungnya dan kalau kita lihat dari itemnya Valentina atau Sanji ya. Clock of Destiny dan tidak pakai Ancient Talisman nih Om. Ya, mengincar untuk damage yang besar ya. Sedangkan dari gameplay seperti ini sekarang, artinya mereka sudah mulai bisa berkumpul bersama karena dari sisi gold game-nya memang agak unggul RT House-nya, tapi mereka bisa menang damage-nya dari Skylar. Aduh, deg-degan gini gamenya ya. Game kedua padahal masih baru game kedua tapi pergerakannya Eko tuh temponya mereka tuh nggak mau kesetir sama Arki Hoshi. Meskipun kayak pergerakan dari objektifnya ini malah lagi didominasi oleh Arki Hoshi. Tapi lihat Benny Cutie aja di area midnya itu ngepopnya ke arah Clay itu udah sakit banget. Udah mulai berasa. Dan sekarang perbedaan level yang bisa dibilang mungkin tidak terlalu jauh juga. Dari Benny Cutie masih di level 11, Skylar mungkin lagi menuju ke arah level 11 terlebih dahulu. Albert yang dimana sebenarnya pemain dari Arkeos ini mainnya objektif aja. Mereka bisa dapetin turret outer dan juga innernya terlebih dahulu sampai mereka bisa masuk ke area jungle-nya. Tapi Yawi ditahan dengan adanya satu buah Void Crystal. Skylar maju ke area depan dengan satu buah corrosive strike-nya. Dan bahkan Tonapper Memory dari seorang Skylar. Itu dia yang ditunggu-tunggu Yawi. Ternyata sendirian saja di area rerumputannya dan langsung dipanis habis-habisan oleh seorang Skylar. Oke, flicker dari Finn. Mau nggak mau defensive flicker sebenarnya dan Lordnya yang terbuka berhasil disecure oleh RRQ. Finn harus tumbang namun real world manipulation dari Clay juga dibuka. Sanji yang juga down. Masih ada Skylar di bagian depan. Masih bisa flicker ke bagian belakang. Masih bisa selamat. Coba untuk dibalikin lagi Albert. Di bagian depan Sanford harus menjadi korban menyisahkan dua pemain dari Eko Filipin. Tenang, I got you kalau kata Clay ya. Dari pergerakan Sanford yang hampir aja masih bisa selamat, dijawab dengan sangat amat baik oleh seorang Clay. Ini dia Indonesia yang kembali berjaya di game yang kedua kali ini. Sementara dua pemain, tiga bahkan dari Eko tadi tumbang terlebih dahulu. Meskipun Skylar akhirnya tumbang pertama kalinya ya. Tapi setidaknya masih ada trade yang bisa didapatkan oleh Arki Hoshi dan mulai masuk ke area jungle dari Eko Filipin. Skylar akan berfokus terlebih dahulu, turret di area midnya tentunya akan pecah. Dan 4 turret di tangan tim Indonesia. Bersama dengan Lord yang sudah mulai berjalan ke area atas lane. Oke, Finn yang bakal menjadi target lagi mungkin namun dua Dragon ke arah yang salah Karsi. Langsung dipanis dan harus tumbang juga dari Karsi. Masih ada Lord yang berdiri tegap di arah top lane. Sanford juga down. Best turretnya yang bakal menjadi kuncian. Masih bisa di defense ternyata Sanji bisa memukul mundur teman-teman dari RRQ Hoshi namun tidak ada yang tumbang. Tidak ada yang tumbang karena Kartizi terjepit dengan adanya satu buah Black Dragon Form bersama dengan satu buah knock up dari seorang R7. Itu cukup buat RRQ Hoshi, setidaknya mereka nahan nih di area atasnya. Meskipun akhirnya Lordnya berhasil untuk ditumbangkan oleh Eko Filipin. Ya, dan Sanji tadi misalnya di early game dia nak ngincar buat cooldown time reduction, tapi kali ini setelah menyelesaikan Lightning Transient kombinasi bersama dengan Clock of Destiny, dia sudah mulai mengarah ke sana.
Jadi sudah punya damage besar, punya juga nanti cooldown time yang tepat untuk Arcane strike-nya, untuk shadow strike-nya dia. If-nya, Enchanted Talisman Aspen Divine Glaive tanpa glowing one atau belum dengan glowing one-nya. Tapi dengan Divine Glaive kayaknya damage-nya udah jadi Lebih lumayan besar. terasa lah ya. Betul. Kalau di game sebelumnya dia bermain dengan Necklace of Durance kan, mau tidak mau. Tapi kali ini dengan penetrasi magic yang dimiliki oleh Clay sendiri, membuat dia akan lebih diperhatikan lagi nih Om, ketika free dari reward manipulation-nya. Ya, dan Albert juga dia sangat-sangat tanky sekali ya. Golden Helm sudah dibayar juga oleh Albert, tinggal ke Radia, Thunder bahkan. Bell mungkin setelah ini untuk last item bagi Albert. Karena kita tahu ya defensif aja yang dipakai, true damage akan menjadi modal utama buat Karina. Ini- Dari item bisa, dari skill juga bisa. Selama garda depannya Arkehosi nggak bisa ditabrak sama Eko, Arkehosi akan baik-baik saja. Ya, tapi tergantung menurutku ya di sini Vin dia harus main agak sedikit ke belakang karena takutnya di copy nanti sama Valentina. Iya, Wind of Nature untuk Benny Cutie. Respect terhadap damage dari seorang Skylar. Juga R7 yang bisa mengincar ke arah backline dari Eko Filipin. Dan kali ini conceal play mulai dibuka oleh seorang Yawi. Mencari siapa? Tidak ada siapa-siapa. Enggak ada siapa-siapa. Di area bawahnya kosong. Karena pemain-pemain dari Arkehosi mereka lebih berfokus untuk mendapatkan objektif love. Dan kali ini apakah Eko mereka mau memaksakan lihat semua Mereka mau fight. saatnya bakal coba untuk dikuasai terlebih dahulu. Yawi sudah mulai terlihat dari area mid-nya Kaltizi. Harus berhati-hati karena tentunya Albert sudah melihat pergerakan dari seorang Kaltizi kali ini. Dan Eko Filipin mereka mau coba untuk melakukan rusuh. Kevin harus flicker mundur terlebih dahulu. Dan satu buah retribution di tangan seorang Kaltizi bersama dengan Albert ini akan menjadi penentu. Sementara R7, Dragon Force. oh Albert! Berhasil untuk mendapatkan Lord Slay. Bio base-nya dipaksa Tifan. R7 mengincar ke arah belakang. Benny Kitty. terkena Petrify. R7 harus mundur terlebih dahulu. Dan kali ini sekali Yawi down. Dan bahkan Albert! Benny Kitty down. Dengan Shadow Assault dari seorang Albert menumbangkan 4 pemain dari Eko Filipin, menyisakan Sanji begitu saja. Tapi Sanji memberikan more damage, flicker mundur. Dikejar. Albert, where are you going, Sanji? Kali ini tumbang dan oh my god, Sanji masih bisa bertahan tentunya. Tapi Albert sepertinya tidak akan It's okay. memaksakan, harus menahan terlebih dahulu. Agak sedikit bermain Oh no. disiplin dari Minions Arkehosi. spawn. Tapi kali Sanji mencoba untuk menahan. Dia mencoba untuk mengcopy ke arah seorang R7. Satu buah. Dia mau manipulasi dibuka begitu saja. Tapi lihat. Sanford Lordnya udah down. mulai masuk. Sanford tumbang. Base-nya. Dan bahkan base-nya akan difokuskan dan Indonesia masih memiliki harapan satu sama. Diamankan Arkehosi. Satu sama, bisa menyamakan kedudukan kali ini. Wah. RRQ Hoshi. Gila. Deg-degan banget buset dah. Gila, diawali dengan setup yang bisa dibilang cukup gagal tadi. Dari Eko ya, dia, Dari Eko. mereka konsisten play. Entah apa yang terjadi, mereka mengira ada pemain Arkehosi yang berada di bottom lane. Gak ada siapa-siapa. Tapi ternyata semua salah karena ada di atas lagi melakukan setup di Lord. Ya mungkin impact dari nggak ada yang bisa landing jauh juga Om. Yuzong bukan tipe hero yang bisa clear dulu landing jauhnya langsung join ke team fight. Dia akan terlambat. Jadi memang dari arah Hoshi memilih untuk oke, biarin aja lane jauhnya kita lepas. Kita semua secure di arah Lord dan itu yang nggak disangka ternyata sama Eko. Ya, dan Eko juga tadi mereka memainkan Hilda. Hilda yang harus bisa nabrak. Tapi ternyata secara itemnya ketinggalan juga dia karena terlalu sering nabrak dan nabraknya diginya dari Finn terjaga jarak terus-terusan. Sempat ke pick up di awal tapi itu pun cuma di awal dan setelah itu dengan banyaknya stack yang didapatkan oleh Finn akhirnya alarm bomnya punya Mulai damage-nya berasa. Itu karena pok dikit udah Lumayan, mundur ya kan? ya. Wow, tapi luar biasa tim RRQ Hoshi Oke. memanjangkan nafasnya kali ini. Ya. Dan wah itu menurut aku Ketiga dan cerita apa yang akan dibawakan di game yang ketiga ini semua bakal bergantung dari draft mereka. iya ini draft sih penting banget sih. Tapi dengan Kari yang kembali dilepaskan oleh RRQ Diambil lagi. Hoshi. Harusnya Yuzong masih diamankan sih sama RRQ Ben Hoshi. sama. Terus masih sama ya kok ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih selama Karinya memang masih bisa ditabrak oleh Yuzong, masih susah kabur dari reward manipulation. Namun ketika sudah adanya Parsha nih, harus memperhatikan juga sosok marksman seperti apa nanti yang akan dibawakan oleh Skylar. Takutnya kalau diambil sisaan kayak tadi, contoh Brody yang memang udah nggak ada lagi pilihan lain, mungkin bisa aja nih langsung kena poking damage dari Parsha juga. Atau ambil dulu cloud-nya sekarang kalau mau. Iya. Yang pertama ambil cloud-nya, yang kedua ya ambil hero favorit dari Finn, Romer. Franco? Lolita Franco. kah? Franco Lolita masih open pemain banyak sih. Kalau kita membahas soal
hero-nya Finn ya. Dan sebenarnya kalau memang mau bermain dengan initiate, sistem initiate yang dilakukan sama Finn, mereka butuh burst damage yang bisa nge-follow nanti. Oke, masih di Shadow Peak ya, kita punya bocoran. Beatrix. Ambil hero nyaman dulu untuk marksman-nya Om. Yep. Pilihan yang diambil RRQ. Sebelum di ban ya, karena Beatrix-nya benar. Beatrix slot di ban tadi di second ban phase. Daripada di ban, ambil terlebih dahulu. Nah, ini nih, melihat di garda belakang ya, pemberi damage. Burst-nya sudah punya. Eko mereka punya, Parsha mereka juga punya, Kari. Ini harus bisa diantisipasi dengan hero yang semisal hero licin. Atau yang kedua adalah hero tebal, tapi hero tebal biasanya bukan jawaban. Lebih ke arah mainnya mungkin untuk fighter atau seperti tadi assassin ya, karena juga tergolong assassin tapi build-nya ke defense item. Iya, jadi lebih bermain lebih defensif, tapi Chovan tentunya karena tidak mau ada dengan inisiasi yang bisa dibawakan oleh bahkan dari Kaltizi dan juga Yawi kali ini. Wow. Karinanya di ban, Langsung respect. Karinanya. tapi ada Hayabusa. Hayabusa masih open benar. Ya, dan Hayabusa ini bagus banget kalau berjumpa dengan Parsha dan Kari. Dua Dan hero ada squishy Link ya. bahkan juga. Ya, ada dua hero squishy, permainan assassin mungkin saja bisa Oke. langsung dikeluarkan sama Albert nanti. Tapi dengan bandnya Chow, ini mempersempit lagi nih pool hero yang dimiliki oleh Yawi sendiri. Grok mungkin bisa menjadi pilihan selanjutnya Om ya. Kalau dia ban Kufra, kemungkinan kita lihat Fanny gak sih? Fanny ya. Fanny untuk Albert jadi gitu ya. Siapa tahu ya kan. Menarik. Dengan yang penting masih assassin lah ya. Kalau untuk lawan dua hero squishy dan Baratnya di ban. Oke, menghindari kombinasi Barat dengan satu support yang memang belum diambil. Entah itu Matilda, Estes, apapun. Baratnya udah nggak ada. Tidak ada lagi kombinasi dinosaurus yang keras banget di depan. Yep, dan ada quotes dari Carl TC. Dimana, ya oke. Dia berpikir merasa- bahwa, ya dia ngerasa bahwa dia adalah tim yang terbaik sekarang. Iya, memang dia tidak terlalu peduli dengan statistik atau MVP karena dia pernah jadi MVP sebelumnya ya. Diki ban. Diki Ben di sini. Karena ngebawa lapu-lapu yang tentunya dengan Brave Fighter memberikan efek sisi. Tapi Grok diamankan untuk seorang Fit berarti. Fit Pada lagi. depannya, Atlas. Mereka buang Diginya ngebawa inisiasi yaitu Atlas dengan satu buah Fatal Link. Dan kombonya bisa masuk dengan Parsha di sini. Parsha dan juga Kari. Lapu-lapu bisa menjadi bait di depan. Satu pick terakhir jungle untuk Panika? Echo. Assassin atau menggunakan hero tank yang bisa bait di depan. Kalau mereka bawa Fanny sebenarnya aman-aman aja karena Finn udah ngambil Groknya. Tapi Akai, Hero bait di depan. Ya, dan ini mungkin seperti yang Carl TC bilang ya, yang kemarin mungkin dia adalah pemegang That's it. assassin. Dia main team play sekarang. Akai kan team play banget. Ketika kita menggunakan jungler seperti ini, kita sangat berharap goldnya jadi, midnya jadi. Ya, dan sekaligus super deny pick juga. Karena mungkin aja Albert yang pakai Akai Om. Mengingat adanya Atlas. Atlas itu ketika dia Fatal Link dapat banyak. Heavy spin. Heavy spin itu semua langsung buyar Om. Ya, tapi ada Hayabusa sekarang. Early aggression kah untuk RRQ Hoshi karena mereka butuh hal tersebut. Terutama untuk bisa menjinakkan bagian tengah. Sanji yang bisa menjadi poros utama Eko ini harus dipotong dulu di awal. mereka bisa sih, mereka punya Grok juga ingat. Power of Nature yang sekarang cukup berbahaya dari seorang Finn, apalagi kalau udah level 4 wall charge. Ini nahan seorang Parsha, itu bisa di cancel langsung. Wow. Game ketiga sebentar lagi dimulai dengan draft yang baru lagi dimunculkan oleh kedua tim. Eko ataupun RRQ. Harus reset dari keduanya. Best of 5 series. Harus kita lihat dulu siapa yang bakal menang di game selanjutnya. Dan kemungkinan untuk gamenya dipakai semua nih. 3-2 besar banget. Ya, aku pengen lihat berapa Purify yang dibawa. Ada atau tidak ada Purify. Tadi aku mau bahas tuh, ini apakah dari Skylar bawa Purify dan Flicker tidak semuanya. ada Purify untuk tim Arakiosi, berarti lebih mementingkan gimana positioning dari Skylar ya, terutama ya. Sebenarnya nggak ada masalah. Kalau dari Clay sendiri ya, kita tahu real world manipulation diangkat ya tetap dia masih tetap buka. Ya, cuman memang pas lagi keangkat nggak bisa netes. Nggak bisa netes ya kan. Kalau dari sekaliannya berarti ini harus lebih berhati-hati apalagi dari situasi chaotic ya nanti di mid lane game-nya. Karena flickernya bakal punya peran yang penting untuk bisa menghindari fatal. Ya betul, dan dengan ada pergerakan dari Sanford yang sekarang berbeda, dia ngebawa lebih ke arah lapu-lapu yang bisa nahan dia dari depan, memberikan efek sisi juga, dan Finn sudah mulai terbuka dengan adanya slow effect. Masih punya flicker untuk mundur terlebih dahulu dari Finn-nya. Tidak akan mudah di pick off. Kaltisi bakal berfokus untuk mendapatkan farming sampai dapetin level 4-nya, bisa dapetin heavy spin sama seperti Albert. Wow, ini nggak ada flicker untuk turtle nanti. Nggak ada inisiasi kagetan otomatis dari Grok. Kecuali mau di-delay dulu nih. Karena memang cooldownnya sama spawn turtle ya nggak lumayan jauh. Tapi Albert sudah mulai datang memberikan poke damage di area atas.
Stanford yang hanya di poke dan memberikan informasi kalau tadi ada motor Albertnya di atas. Mampir doang. Ya dan Petrify yang terpakai ya sebenarnya karena memang tadi Albertnya belum level 4, belum ada Shadow Kill yang Yap. bisa dipergunakan untuk mendapatkan poin kill. Ya, sementara dari area mid-nya, Clay yang menurut aku juga perlu berhati-hati. Meskipun kita tahu dia bawa satu Eve ya, dia bisa nge-clear cepat tapi rotasi harus dibawakan oleh Arkeologi. Apalagi Skylar kali ini yang coba untuk memberikan full damage ke arah seorang Benny Cutie. Dapetin sedikit platingan gold biar makin kaya Skylar ya. Ya. Kok tipis ya? Kok tipis tadi. tipis aja. Lumayan, plus 8 gold. Lumayan ya. Lumayan. Daripada nggak ada sama sekali kan. Dan memberikan pressure juga sih sebenarnya ke arah Benny Cutie-nya. Benny Cutie jadi lebih main di area turret aja. Oke. Namun Turtle Camp juga udah mulai spawn. Ya, dan kali ini Albertnya bakal coba ngincer ke arah backline kah? Sementara dengan satu buah heavy spin di pop up oleh seorang LPZ R7. Mencoba untuk Ditabrak. mengusir. Dia ditabrak begitu saja. Clay juga ngebuka satu body manipulation tapi LPZ Awas, tumbang. Fataling. Phoenix Fataling belum berbuka. Albert tumpah di tangan seorang Yawi kali ini. Sementara R7 masih bisa untuk mendapatkan Turtle Slain by OBS Gold di tangan Arakiyoshi. Dan bahkan dua pemain tumbang yaitu Yawi juga yang mendapatkan trade-nya. Oke, dapetin 2 kill, dapetin Turtle, untung banget. Ya kalau kita lihat di bottom lane memang ketika sudah level 4 Benny Kitty dengan karinya, Speedy Light Heal membuat dia berani untuk melakukan zoning. Namun Skylar juga sepertinya nggak takut karena sudah ada Clay juga yang melakukan rotasi ke arah bottom lane. Ya itu ngeri banget ya. Begitu keluar tadi dengan spinning, speedy light kill-nya itu bisa saja. Kalau Skylar memang nggak punya atau out of the position, nggak punya tactical reposition sama sekali, dia bisa terpick off. Dan Albert dengan satu buah Swift Boots. Dan mari kita lihat dari talentnya kali ini. Mystery Shop untuk Clay. Jadi bakal sedikit lebih tertahan ya. Dan untuk Benny Cutie. Nyaris, itu sekali lagi pecah loh pastinya. Itu nyaris. kalau tandanya di bawah marknya itu sampai 4. True damage-nya masih masuk. Itu udah 4 kurang 1 pecah. Iya. Tipis lah. Tapi satu hal sih yang pasti, keduanya ngebuang flicker. Iya. Ini Iya. bisa jadi target yang empuk. Mungkin entah itu dari Echo ataupun Araki yang mulai rotasi ke arah bottom lane nanti. Tapi yang perlu diwaspadai juga sama Arkeologi adalah Yawinya dengan perfect match sih. Sama Fataling ya, itu bahaya banget. Karena seperti di objektif satu lagi tadi setidaknya bisa nyolong momentum. Ya dan untuk pemilihan Hayabusa yang terakhir sebenarnya aku suka ya karena kalau kita lihat Atlas ini kan hero yang dia cuma jalan-jalan, dia nggak bisa mengganggu farming dari Hayabusa untuk di purple buff-nya. Jadi purple buff ini selalu aman buat Albert. Ya dan belum lagi dengan 2 hero squeeze yang bisa menjadi targetnya Albert. Ditambah dengan Turtle setup-nya nanti nih. RRQ walaupun ada banyaknya sisi yang dipegang oleh Echo Green, dia masih berani untuk setup Turtle untuk kontes karena Turtle yang mengingat adanya Yuzong dengan Black Dragon Form yang powerful banget ketika Turtle-nya spawn. Oke, dan Skylar kali ini mencoba untuk mendapatkan tabungan lebih di area bawahnya. Yawi sudah mulai datang, hanya memberikan sedikit warning aja ke arah seorang Skylar-nya, tapi Skylar masih bisa jaga posisi, masih cukup aman dan pergerakan dari Arkeologi dari posisi seorang Finn dan juga Clay-nya bakal sedikit melakukan rotasi lagi kembali ke area mid-nya karena posisi Skylar juga aman-aman saja di area bawah. Dia ngambil pattern buff-nya dulu sih. Hayabusa dari Albert juga full buff dulu. Mereka nggak buru-buru. Sementara kalau dari Albert dia udah punya 2 buff. Dan masuk kali ini dari Stanford. Dengan Demus Fighter dan Flicker mengincar ke arah Clay terlebih dahulu. Masih ada defensif. Real world manipulation. Clay harus tumbang. Masih ada heavy spin juga mengejar ke arah R7 Black Dragon Form. Yang ke trigger. Langsung menabrak ke arah Sanji mungkin. Namun masih bisa di-immune. Damage terakhirnya tidak bisa bertahan lagi dari R7 dan Retribution. Masih bisa diamankan oleh Albert. Albertnya berhasil untuk menumbangkan Kartizi pun di area backline-nya. Tersusun, PUBS kalau berhasil diamankan namun ternyata Albert harus menjadi threat tumbang di tangan seorang Sanji. Sementara Skylar masih cukup aman di area bawahnya. Tapi emang agak sedikit disayangkan ketika Sunford-nya itu pinter banget. Dia flickernya ngincernya ke arah Clay loh. Benar, langsung ya. Memang ada real world manipulation dibuka, ada extra shield. Sempat survive tadi buat Clay-nya. Iya. Tapi masih terlalu besar memang damage dari pelaku-pelaku sendiri. Dan kembali Skylar di sini yang berhasil untuk memenangkan duel di bottom lane karena goldnya dari gold crab-nya bisa diambil secara terus-menerus untuk Skylar. Dan keberadaan dari Benny Cutie yang sudah mulai terlihat juga di area bawahnya. Vinnya udah mulai datang memberikan backup ke area bawah kali ini. Sementara Yawi yang tidak terlihat di area map ini perlu diwaspadai oleh seorang Skylar. Lihat tuh. Mulai Dicek. terdeteksi. Mulai terdeteksi. Dicek dengan satu boran apa tidak dari seorang Skylar. Wah, rotasinya terlihat banget nih dari RRQ juga dia ngejaga banget posisi dari Skylar. Mengingat dia udah dapetin objektif yang ada di top lane tadi yaitu Turtle. Nah, tujuan selanjutnya adalah ambil turret di mana ada hitternya yaitu Skylar. Bottom lane bisa aja di press atau mungkin Skylarnya dibantu untuk clear dan dia diajak main langsung ke arah tengah mungkin. Yep.
Dan ini reset dulu untuk kedua-duanya ya. Dari goalnya memang gak jauh berbeda sama sekali. Karena kontrol objektif dari untuk trading blow-nya masih sama-sama, masih 11-12 juga. Ini mungkin nggak akan ada rotasi yang cukup agresif ya, terutama dari Scalar sampai mereka bisa dapetin satu turret objektif terlebih dahulu untuk arah Hoshi. Karena patternnya akan selalu sama, seperti itu, di mana Scalarnya yang harus bermain lebih sabar di area bawahnya, sampai nanti mereka bisa dapetin turret bawah, bisa menangin laning dari Benny Cutie. Mungkin nanti fight-nya akan ada di Turtle lagi ya, Iya, karena sebentar lagi ketiga Turtle ya. spawn. Dan Beatrix dari Skylar juga udah dibantuin clear nih. Otomatis akan ada 5-man Turtle mungkin dari RRQ sendiri. Oke, tapi mereka masih melihat terlebih dahulu. Kira-kira siapa yang bisa di-pick off, sementara dari R7 pun udah memberikan informasi. Pemain-pemain dari Echo, mereka udah mulai melakukan inisiasi, tapi R7 bakal coba dipukul mundur terlebih dahulu oleh seorang Sanford. Stunnya connect dari seorang Sanford kali ini. Sementara Finn udah mulai mendatang memberikan backup. Albert, Black Trigger Form di-pop up oleh seorang R7, tapi kali ini Albert! Retribution, the king of retribution dari seorang Albert kali ini. Berhasil untuk mendapatkan turtle lane by Obesco, sementara R7 tidak akan terlalu overcommit, juga hanya mengusir pergerakan Benny Cutie. dari seorang Sanford, tapi Benny Cutie bakal coba dikejar Albert, shadow kill ke arah seorang Benny Cutie. Tapi sayangnya Skylar pun tumbang dengan adanya spirit lari dari seorang Benny Cutie. Wow, mendapatkan Turtle ya, dan ini adalah perfect Turtle untuk RRQ. Dapetin 3 Turtle, goldnya udah ngeboosting lagi dan dapetin 1 outer turret di bagian bottom lane. Ini keuntungan ganda untuk RRQ. Yap, dan Melvin Rowe tadi untuk Albert juga. Di mana Albert ini selalu bisa masuk di momen yang tepat juga. Jadi ada chaotic yang terjadi, dia masuk untuk nyuri objektif atau bahkan untuk dapetin point kill seperti yang kita lihat untuk nge-backupin ke Skylar. Iya, dan Yawi belum terlihat ya dengan satu buah fataling lagi kali ini. Karena pemain-pemain dari Arkeos ini metodenya mereka coba untuk nge-pick off, ngasih poke damage, lihat Kartizi bakal Kartizi. coba ditahan. Satu buah wildcard dipaksa ngebuka satu heavy spin yang dimana dengan satu buah dan Sapati juga dari seorang Skylar, tapi Sanford bakal coba dikejar. Finn mencoba untuk bertahan dengan satu buah berhasil dari seorang Sanji, namun ternyata pemain-main dari RRQ kali ini Skylar sempat tumbang, namun akan ada trade dari Finn di mana Yawi pun berhasil untuk ditumbangkan. Komit dengan menggunakan Fataling. Ini source yang besar, tidak ada flicker juga memang dari Skylar sendiri, jadi nggak bisa kabur kemana-mana lagi. Namun dengan itemnya Clock of Destiny Lightning Truncheon untuk partial. Ya ini udah jadi ya untuk itemnya, tinggal nunggu waktu saja untuk maksimal dari stack dari Clock of Destiny. Dan ya semasa memang gak ada flicker, ini adalah masa-masa yang berbahaya untuk Skylar. Karena pasti Yawi akan menuju ke arah dia. Apapun yang terjadi, perfect match-nya, flickernya, fatalingnya, semua bakal ke Skylar. Apalagi di bawah flicker kan, jadi Betul. udah pasti inisiasi kejutan bisa aja didapatkan oleh pemain-pemain dari Echo di sini. Dan Skylar tepuk lagi, mundur kayak tuh. Mundur pandanya langsung ya. Dan tidak akan terlalu mengambil risiko juga dari Echo di sini. Dengan poke damage yang masih dijalankan dengan, apa bisa bilang mungkin strategi yang sama dari Arkeosi. Mereka memang fokus terhadap objektif, tapi poke-nya ini juga masih jalan dari Arkeosi. Dan yang enak Hayabusanya ternyata dikasih untuk main jauh, Om. Ya, dia bisa split ya buat Hayabusa. Nah ini nih, klik. Yawi kali ini mencoba untuk ngebuka, tapi Clay masih bisa mundur terlebih dahulu. Dan tidak ada satu buah fataling, sementara pemain-pemain dari Arkeosi mereka sepertinya juga nggak mau terlalu overcommit karena dua pemain tadi cukup jauh dari Albert dan juga R7-nya, sehingga tidak akan ada follow up tambahan kalau memang mereka terlalu overcommit tadi untuk membalaskan pergerakan dari Echo. Ya, Arkeosi mereka bisa split push, mereka punya mobilitas dengan Hayabusa jungler Betul. mereka. Sedangkan dari Echo mereka bisa main tabrak untuk ambil objektif karena lini depan mereka junglernya ini tank. Ini bakal kuat, heavy spin, jauhin semuanya, pencet retreat kemungkinan besar bisa didapatkan oleh Echo untuk objektif. Tapi masalahnya Kartizinya itu selalu di-poke dulu sampai low, sampai dipaksa heavy spinnya keluar. Yes, Jadi gitu kepake masuk. masuk Albertnya dengan retribution, dan kali ini lot pertama yang sudah mulai di-poke Skylar ngecek terlebih dahulu. Bawahnya tentunya akan tumbang. RRQ berhasil mendapatkan 4 objektif turret di 10 menit kita yang pertama, dan Clay numpuk lagi ke arah seorang Kartizi kali ini. Tapi conceal Clay udah mulai dibuka oleh seorang Finn, ngincar ke arah Sanford. Sanford bakal coba mundur terlebih dahulu. Finn mencoba untuk menahan Kartizi di area backline-nya. Yawi mencoba untuk mengincar ke arah seorang Albert. Black Dragon Form dibuka kali ini dari seorang R7. Dan bahkan Sanji berhasil untuk menumbangkan Clay kali ini, tapi Skylar di posisi belakang. Benny Cutie mencoba untuk mencari ke arah belakang, tapi ternyata Finn tumbang di tangan seorang Yawi. Sementara R7 seperti cerita pribadi tumbang di tangan seorang Yawi dan Albert. Mau tidak mau mereka harus mundur terlebih dahulu. Lord
Slain by UBS Gold berhasil untuk didapatkan oleh tim Echo. Wow, setupnya rapih banget sih. Dijauhin, Albert di zoning oleh Yawi. Terpaksa untuk buka quad shadow-nya terlebih dahulu. Ketika Lordnya udah low banget, dipaksa masuk dan susah banget ternyata jalannya. Ya tebal-tebal semuanya ya. Dan ada perfect match bersama dengan Fatal Link yang bisa dipakai. Dan ini dia heavy spin yang memang menjadi senjata utama untuk jungler Akai. Bisa menjauhkan siapapun juga anti CC dan perfect match. Tanpa flicker, tanpa adanya spell untuk kabur dari sana pasti akan bisa ditarik juga. Dan sementara waktu Echo, mereka mendapatkan Lord. Ini masih Lord di bawah menit yang ke-12. Belum ada charge yang dipakai dan outer turret bisa menjadi incaran untuk tim Echo kalau mereka ingin maksimal dari gold setelah mendapatkan Lord. Iya. Dia terpaksa dari RRQ harus defense dulu nih. Kehilangan Lord walaupun belum enhance. Cukup berbahaya. Outer turretnya dihabisin kecuali yang ada di bagian top lane. Sementara poking damage selalu dilakukan oleh Albert ke arah Sanford. Walaupun damage-nya masih kurang maksimal tapi it's okay. Kurangin dari Sanford itu lumayan penting. Sementara di arah mid-nya clear wave terhadap minionnya masih cukup aman dan Lordnya masuk ke daerah bottom lane. Ya ini pressure-nya coba dipaksakan oleh Echo kali ini ke area bawah. Lordnya masih bisa ditahan tapi ternyata kali ini dari Yawi yang tumbang di area depan R7 mencoba untuk menahan di area backline-nya. Benny Cutie masih bisa untuk menyelamatkan diri dan Kartisi tumbang kali ini sementara Sanford. Shadow kill. Oh Shadow kill yang connect dari seorang Alban. Karena seorang Yawi kali ini dan Yawi tumbang. Namun terkena stun. Benny Cutie. Rena Sapati dari seorang Skylar. Sang sniper dari Arki Hoshi berhasil untuk mendapatkan trade di mana Albert tumbang. Benny Cutie tentunya akan menjadi makanan dari seorang Skylar. Menyisakan satu pemain dari Echo Filipina. Wow. Hanya ada satu dari Sanji-nya. Nyaris saja Clay terkena Vitalize Strike dan tidak ada best turret yang hancur om. Ya jangan lupa ini adalah Sanji yang kita tahu dia dengan Parsha selalu bisa menjaga diri bahkan belum terpick off sampai dengan sejauh ini. Dan mari kita lihat untuk instant replay by Infinix Note Series. Dimana untuk tim fight-nya cukup chaotic di depan base dari Arki Hoshi. Namun sayang memang dari Shadow Kill-nya dipergunakan ketika Atlas memakai perfect match-nya. Berarti bawa damage-nya, defense dari Atlas lebih besar. Benar. Tapi tetap tembang juga akhirnya gitu kan karena perfect match-nya nyamperin juga dan itu menjadi angin segar juga nih untuk RRQ yang tadinya ketinggalan dari segi map-nya karena Lord yang diamankan oleh Echo sekarang mulai diambil lagi. Holy Crystal ternyata menjadi item selanjutnya om, pantesan sakit banget. Ya selain dari Holy Crystal dia bisa mengarah antara Divine atau kalau memang mau lebih safe. Ada Winter, benar. Terancam ya. Winter yang meng-outplay pemain-pemain dari Onyx ya kemarin ya. Masih sekarang dari Saki. Sedangkan setup harus dilakukan oleh Arki Hoshi. Karena mereka tidak bisa inisiasi, mau gak mau mereka nunggu dulu. Nunggu untuk perfect match, pakai ngeliatin Atlasnya ada di mana. Dan sekarang perbedaan networknya udah nggak terlalu jauh juga di match ke-13 kali ini. Lord penentu, Lord yang kedua udah mulai dipok oleh Kaltizi. Dan dua pemain tentunya bakal bersedia di area mid terlebih dahulu mencoba untuk mencuri mungkin satu pemain Ikona pun. Dengan ada pergerakannya minion di area bawah, ini mau gak mau Sanfordnya harus melakukan clear terlebih dahulu. Dan Clay juga bakal coba untuk menunggu. Posisi dari Clay menurut aku juga penting sih. Karena satu body wall manipulation yang ngasih efek full ini bisa ngebantu Skylar untuk kasih damage tambahan di area backline-nya. Dan bisa memukul mundur Kari juga. Betul. Benny Cutie kita tahu dash atau jump dari Kari. Phantom Step itu gak jauh, kecil banget range-nya. Jadi mau gak mau harus pakai flicker untuk nyelamatin dirinya. Kecuali bisa dilawan balik. Oke, tapi kali ini konsil Clay udah mulai dibuka oleh seorang Yawi. Bakal mencoba mencari Clay di area depannya. Bakal coba untuk menjaga satu. Tapi di wall manipulation dibuka begitu saja. Kaltizi mencoba untuk membuka heavy spin dan Lordnya berhasil untuk diamankan oleh Echo Philippines. Sementara Awas, kali Benny ini Cutie. Divine bakal coba dibuka. R7, Petrify ke area belakang dan Albert pun menjauh kali ini. Tapi di sisi lain, Clay tumbang di tangan seorang Benny Cutie. Sementara Sanford bakal coba untuk mengejar dua pemain tersisa dari Arki Hoshi. Dua pemain hilang dari Echo, namun kali ini mereka masih mau memaksakan team fight-nya. Benny Cutie bakal coba dikejar, tapi R7 coba main time terlebih dahulu. Dan tumbang di tangan seorang Benny Cutie. Albert menjadi pemain tersisa yang menjadi harapan dari RRQ Hoshi. Karena lootnya kali ini sudah mulai berjalan ke area bawah. Echo yang berhasil untuk mendapatkan Lord Slain by UBS. Tapi apakah pemain-pemain dari RRQ Hoshi mereka masih mampu untuk melakukan defensif terlebih dahulu? Shadowpin dengan bariernya coba diblok terlebih dahulu. Fokus terhadap minion. Coba di-clear namun best turret di mid lane tidak bisa ditahan lagi. Tidak bisa di-defense lagi. Untuk yang top lane masih cukup aman. Namun Lordnya berjalan ke arah bottom lane. Ini yang bakal menjadi PR untuk RRQ Hoshi. Iya, dan dengan adanya pergerakan dari Echo ya.
sekarang mereka coba untuk melakukan push di 3 lini yang berbeda. Dan Kaltizi ngebuka satu buah heavy spin kali ini dan Clay. mengandar astrek dari seorang Sanji. Clay tumbang di tangan seorang Sanford. Tembakan dari Ah, Astrek. Benny Oh Kitty. Yawi, satu buah fatalnya connect. Tapi Skylar tumbang kali ini di tangan seorang Sanford. Triple kill. Main Phoenix berhasil diamankan dan oh my god, Eko. Mereka berhasil untuk melakukan comeback di game yang ketiga. Dan sangat disayangkan. Tim Arakiyoshi mereka harus mengalah di game ketiga ya. 2-1. Eko dengan setup rapihnya mereka. Dengan Lord yang bagus banget. Bisa ngejauhin Albert dan membuat Albert nggak ada di posisi yang nyaman untuk beradu retribution. Walaupun kita tahu dengan damage utamanya Eko sendiri. Ada di mid lane-nya Parsha yang berani banget untuk melakukan poking damage dengan Vitor Strike-nya. Ya, dia pede banget ya dengan Clock of Destiny tadi, Lightning, Holy Crystal. Itu sekali pada Airstrike benar-benar meledak. Apalagi kena hero yang tidak memiliki magic defense besar. Dan positioning. Ini Atlasnya memang buka dari samping, tapi Benny Cutie dia masukin bukan dari samping. Dia dari atas. Dia dari atas di posisi yang tidak diduga sama sekali oleh pemain-pemain RRQ Hoshi. Ini yang selalu kita lihat dari Benny Cutie. Dari blind spot muncul, ngasih damage, dapetin point kill 1 sampai dengan 2. Dan dia dapetin banyak pemain-pemain penting seperti Clay tadi yang tumbang. Flankingnya memang the best banget sih dari belakang tadi. Dari belakang. Benar-benar gak terdeteksi dan dia masuk ketika memang banyak skill dan spell yang udah keluar Om. Jadi semuanya tuh bisa seakan-akan kayak diratain sama dia dan ini dia match point. Menjadi harapan untuk kita semua, tentunya tim Indonesia kita. Setidaknya mereka harus bisa menyamakan kedudukan 2-2. Jadi kita akan melihat seperti apa untuk drafting phase. Dengan tidak adanya Kariben bisa diamankan oleh RRQ Hoshi untuk first pick-nya ya. Karena Fredrin akan dibuang, tidak akan dilepaskan ke arah pemain-pemain dari Eko Filipin. Dan Haja, Yif, dan Haja. juga Fredrin. Ya, ini bakal respect untuk Kari gak ya kira-kira? Karena ada Kari, ada Glue yang kelepas kan. Yang jadi pertanyaan kenapa setelah 3 game kok Clay dengan Yif-nya kali ini mulai di-ban malah Yif-nya. Ya, mungkin ada meta tabrak yang bisa dipakai RRQ. Seperti Faramis. Bisa Faramis. diambil. Atau Parsha-nya diambil sama Clay, Karinya di-ban. Ini sama-sama respect sih. Kalau misalkan membahas soal Kari. Ada Lunox. Ya Lunox salah satu hero favorit dari Clay dan oke Glow. Yang lepas langsung diamankan menjadi first pick nih. Sementara counternya lumayan tipis ya. Parsha diambil, salah satu hero power juga untuk Eko sendiri. Namun gameplay seperti apa nih Om kira-kira kalau udah first pick Glow? Kalau sudah first pick Glue berarti XP lane dari RRQ Hoshi ini bakal strong ya. Dia bakal kuat, pede banget untuk berhadapan dengan fighter apapun juga yang di sana. Karena otomatis power ini selalu dipegang oleh Glue dengan 3% regen HP setiap kali melepaskan slam pas-pas dia. Dan concernnya kita nanti siapa nih yang bakal diambil untuk menangani Glue-nya. Karena untuk pemberian single target damage Kari di ban, yes. Tapi yang kedua tadi masih ada Lunox. Lunox-nya bakal dipakai untuk gold lane. Atau memang bakal dikasih juga buat RRQ Hoshi. Bisa aja sih dan ada opsi juga untuk gold lane bukan hanya marksman sekarang Om seperti Harit. Itu masih ada potensi juga untuk muncul lapu-lapu kembali diambil. Ini ketika Yuzong masih open Om, tapi lapu-lapu lah yang dipilih oleh Sanford. Ini bakal menjadi satu pertanyaan besar juga mengingat sebenarnya dari Eko kan hero bisa dibilang hero nyaman dari XP lane adalah Yuzong. Terlihat dari most pick-nya. Oke, tapi lapu-lapu ini bisa nabrak ya untuk apapun juga yang di setup oleh tim RRQ Hoshi. Jadi misalnya mereka coba untuk setup dengan jarak jauh, lapu-lapu selalu bisa nabrak. Bravest Fighter ini bakal menghindari apapun juga yang dilepasin ke arah dia. Dan shadow pick-nya bener, RRQ Hoshi memilih untuk main nabrak sekarang. Oke, Faramis dan Franco. Oke, Faramis dan juga Franco kali ini yang diamankan langsung oleh RRQ Hoshi. Sebelum Faramisnya memang bisa di-ban ya, nanti di banning phase keduanya. Sebenarnya memang dari Faramis sendiri sekaligus salah satu hero counter dari Glow juga. Bukan counter sih, karena ketika Glow-nya udah makin tebal itu nggak bisa langsung instant kill, tapi tetap menyusahkan karena teman-temannya akan terkena dampaknya Om ya. Ya, tapi aku suka sih Franco ini bisa untuk nangkep Bravest Fighter. Setidaknya dia stop lah. Ya, iya, setidaknya dia nggak ngasih. Dia udah banyak lompat di depannya dah, nggak usah. Dia nggak ngasih Sanfordnya untuk loncat-loncat terus, ditarik dengan Iron Hook, apalagi dengan kombonya yang kita tahu Bloody Hand yang begitu mengesalkan dari seorang Franco. Apakah ini memaksa nanti si Cloud-nya Benny Kitty ini harus bawa Purify? Purify enggak sih tetap sih, karena kan udah pasti nggak bisa dihindari ya. Dia udahlah pakai flicker aja. Flicker aja ya? Flicker aja. Atau ya flicker, ya mau kemana lagi. Dan
Respect band untuk Gila, Brody. Mereka band Brody-nya loh. Brody, Beatrix. Apakah ini saatnya hybrid Om? Cuman Saatnya Lunox. Lunox nggak Saatnya sih? Lunox. source magicnya kebanyakan gak Om? Enggak dong. Karena glue juga kan terhitungnya magic. Magic, sebetulnya. betul. Oke, kalau Lunox mungkin emang agak sedikit banyak ya untuk magical defense, magical attack-nya. Tapi kalau mereka mau bawa bot lane Harit, sama juga. Tapi mereka buang barat dan juga dengan ada inisiator dari Atlas yang mulai direspek oleh Coach RRQ. Oke, roamernya belum terlihat dan juga jungle-nya nih. Roamer Untuk ya. Echo sendiri. Memang masih, ya kita tahu Echo lah, semua picknya bisa difleksibelin. Betul. Tapi paling berpotensi apa melawan Franco ini? Chow. Chow kembali. Ya, pasti ada Chow untuk roamer ya. Bukan Ya. untuk jungler yang dipakai tadi. Kalau nggak mau itu, ya tetap Chow. Karena Chow bisa buka rumput. Chow Tapi bisa Chow memang open. bahayanya dia. Kalau Chow waktu dia lagi masuk, bisa digigit tiba-tiba. Gimana dengan Grok? Oke, Chow. Chow. Chow-nya jadi confirm. Ya paling masuk akal memang Chow buka rumput langsung cabut lagi. Bisa masuk. Dia paling capable untuk buka rumput. Mobilitasnya tinggi ya. Yap. Masih bisa selamatin juga. Dan marksman kah untuk gold lane dari RRQ dan juga jungle yang masih belum kita lihat nih. Ada Karina masih. Jungle dari RRQ. Karina tetap dipakai nggak Om? Karena kali ini kita lawannya adalah Cloud. Ya memang Cloud masih bisa ditahan juga dari Blazing Duet-nya. Tapi apakah menggunakan Assassin nih dengan dua hero squeezy-nya? Bisa sih kalau mau Karina ya. Kalau marksman aku suka marksman yang bisa buka rumput, popol kupa misal. Ini Popol. Ini kayak sekarang harus ngambil Yang satu marksman yang bisa nahan meskipun dia kayak ditendang ya sama Iritel. seorang Yawi. Iritel. Iritel, Oke. Cukup menarik Iritel dengan landing yang lumayan strong, apalagi kita tahu nih lawannya adalah Cloud. Karena beberapa hal sering banget terlihat ketika Cloud di pick lawannya di counter menggunakan Leslie. Namun berbeda kali ini RRQ lebih memilih hero yang terbilang cukup nyaman juga untuk Skylar dan last picknya adalah Akai Om. Ya, Akai. Jadi masih tetap ya prefer untuk team play seperti yang RTC bilang, oke. Aku akan coba untuk main team play ini bukan cuma masalah dari dia sendiri, tapi memang as a team. Mereka butuh hero yang punya sisi besar. Dan ini gameplay yang dipakai oleh Eko selalu punya sisi loh, yang besar-besar area ya, bukan cuma single target. Single targetnya ya udah untuk tim fight aja. ini cukup mendebarkan ya karena ini Cukup adalah menegangkan. match yang bisa dibilang penting banget untuk tim Indonesia. Kalau kita mau melihat grand final Indonesia tentunya melawan tim Filipina yang dimana Blacklist mereka udah nunggu di posisi grand final. Dan harus all in kali ini dari teman-teman RRQ Hoshi. Melihat juga sebenarnya dengan quick draw pick yang menurut aku mereka udah nyaman Vin dengan Franco-nya. Ya kan? Karina untuk Albert. Iritel untuk Skylar yang dimana kita tahu mobilitas dari Iritel ini begitu benar-benar kuat banget. Iya. Dan ini bisa match point juga. Harus hati-hati. Reset semuanya. Lupakan apa yang terjadi di game sebelumnya. Pelajari apa yang bisa diperbaiki. Dan mungkin kita boleh minta semangatnya dulu kali Cimomo ya. Boleh. Kingdom mana suaranya? Wow. Tentunya masih ada kesempatan. Jangan berkecil hati ya teman-teman ya. Kita harus percaya. Kalau tim Indonesia tentunya masih bisa berjuang di game keempat meskipun ini match point untuk tim dari Eko Filipin. Oke, dengan glow di XP lane yang powerful banget. Memaksa Sanji mau nggak mau nih harus bantu juga ke arah top lane dan popping damage yang lumayan mengerikan bahkan. Dan ada sprint juga yang udah di pop up oleh R7. Satu keuntungan untuk Eko sebetulnya informasi penting juga. Tapi Sanji mulai maju dan stun Curse of Pro yang begitu menyebalkan. Dan first blood by Infinix didapatkan oleh Eko Filipin. Wow, cukup lumayan greedy bisa dibilang dengan spell yang sudah Habis digunakan. Masih dimajuin juga dan untuk di mid lane ya, Yawi masih berani untuk poking damage ke arah Clay sendiri. Walaupun memang Clay adalah Faramis yang bisa dibilang punya mobilitas lumayan tinggi. Tapi rotasi tetap akan dimenangkan sama Parse Om ya. Iya, karena cepat banget dengan Wings by Wings. Tapi kali ini lihat Benequity terpaksa mundur terlebih dahulu. Battle Mirror Image di pop up oleh Benequity. Melihat pergerakan dari 3 pemain RRQ Hoshi mencoba untuk melakukan pick off ke arah Beni. Oke, bahkan dari Albert pun udah lumayan berani kali ini masuk ke dalam jungle yang dimiliki oleh Eko sendiri. Dia invasi, dapetin 1 atau 2 jungle itu udah menjadi keuntungan banget. Dan mungkin fight besarnya akan terjadi di arah Turtle nanti. Tapi apakah dengan Glow yang agak sedikit ketinggalan masih siap untuk fight? Ya, selama dia punya level 4 ini masih bisa ya, tapi R7 tertahan di level 3. Seharusnya dengan level 3, Turtle bisa saja direlakan. Cuman kalau kita lihat dari minimapnya, Platinum Door sukses dilakukan oleh Skylar. Lumayan. Lumayan di area bawah ya, tapi kali ini Langsung udah mulai mengejar lagi ke arah seorang Albert dengan satu beberapa fight, tetapi Albert masih bisa mundur terlebih dahulu dan Wah. R7 kembali di
pick off tapi Kaltizi pun berhasil mendapatkan turtle slate by UBS Gold. Dua mungkin bisa dibilang objektif yang berhasil didapatkan oleh Eko ya. Sementara Benny Cutie bakal coba untuk melakukan sedikit poke damage ke arah seorang Skylar. Kali ini Finn bakal coba untuk menjaga seorang Skylar supaya tidak bisa di pick off oleh Benny Cutie. Iya, sedikit mistiming ya tadi dari Vin ya. Dia nunggu di battle mirror match belakang, ternyata Benny Cutie masih nahan ya 1 detik lah sebelum dia kembali lagi. Dan dari item build-nya sekarang, Demon Hunter Sword first item nanti untuk Benny Cutie. Sedangkan untuk Irithel, dia udah punya Windtalker. Dia udah punya movement speed dan juga adanya critical attack. Tapi R7 harus bersabar terlebih dahulu di area bawah. Kaltizi berhasil dipanis oleh tapi ternyata dengan satu buah Iron Hook, tapi kali ini Sanji mulai maju dengan flickernya. Dan Ice Track dibuka. Dan Skylar harus berhati-hati kali karena Yawi bakal coba untuk menabrak kali ini. Dan satu buah Dragon dari seorang Yawi membuat Skylar tumbang. Albert mencoba untuk mendapatkan ditarik. Dan tarik lagi. Yawi yang gak punya Shunmo tapi masih bisa dipanis oleh seorang Albert kali ini. Bloody Hand dan juga Shadow Stampede yang begitu mengesalkan dari Clay dan juga Finn. Wow, hampir aja bisa selamat tadi pastinya. Dan kalau kita lihat dari emblem sebenarnya dari Karina ada satu attack speed yang ditambah. Iya, berarti mengindahkan mungkin untuk battle style combo. Sebenarnya nggak terlalu masalah sih. Antara 2 dan juga 1, cuma mungkin memang ada extra attack speed yang dicari oleh Albert. Karena invasi dilakukan Eko. Ini udah mulai mengganggu ke area farming jungle dari seorang Albert. Sehingga mau ngelok Clay kalau ini bakal coba untuk melakukan sedikit backupan di area midnya. Dan pemain-pemain dari Eko berhasil untuk dipukul mundur. Tapi Yawi lagi-lagi masih dengan cowok yang cukup mengesalkan. Tapi Clay di revive yang terpaksa dikeluarkan daripada dia bisa di pick off oleh pemain-pemain dari Eko. Oke, bahkan kali ini R7 di bagian top lane juga udah lumayan strong kali ini ya. Sudah nggak terlalu kayak tadi di awal-awal di rotasiin sama Sanji. Namun kalau untuk power clear-nya masih cukup oke. Dari Sanford bahkan udah mulai jalan juga ke arah Turtle yang mulai terbuka. Langsung di set up juga oleh teman-teman Eko sendiri. Walaupun Albert sudah siap di bagian depan, masih ada Bitter Strike, coba poking damage. Hampir saja kena tarik, namun masih terlalu jauh. Yawi kali ini di bagian depan, coba di stun masuk ke arah Albert of Dragon. Altarnya di open, Retribution dan Albert masih bisa mendapatkannya. Namun tetap ada heavy spin yang langsung mengunci Albert, tidak bisa kemana-mana. R7 masih dengan split-splitnya. Sanford di bagian belakang tidak bisa kabur, ditarik. R7 mendapatkan momennya. Masih ada Benny Cutie di bagian lain juga. Bakal dikejar kali ini. Dari Clay ditungguin sama R7. Namun sayangnya terlalu jauh dan harus direlakan. Wow, itu dengan Bloody Hand yang connect langsung dari seorang Finn-nya mengincar ke arah seorang Sanford karena posisi dari Skylar yang terjebak dan hook dari seorang Finn. Kali ini Shadow Stampede juga dipopot tapi Sanji harus mulai berhati-hati dari pemain RRQ. Sementara di sisi lainnya Finn akan terpick off di tangan seorang Sanji. Ya, Magic Worship ya, pasif menyala. Terbakar Dia, terkena efek burn tapi keunggulan goldnya untuk RRQ Hoshi. Dan keunggulan kecil pastinya karena Shoes di buy juga sudah ada item next-nya. Bagi Irithel ini adalah Berserker Fury. Kalau kita makan Berserker Fury enak banget Berserker untuk Fury. nambah vertikalnya lagi. Dan kalau kita lihat dari Albert, ternyata item-item pecahan nih Om yang memang dikumpulin sama Albert untuk menjadi item early-nya. Betul, Silent Drop ada, Dreadnought Armor juga ada, Molten Essence ada. Jadi untuk Magic dan juga Physical Defense-nya ya memang terbagi-bagi ya. Tapi nanti untuk next-nya, untuk build ke item yang utuh, ini jauh lebih cepat. Betul. Lebih enak lah. Tinggal selesaiin aja ya. Betul. Tapi Skylar kali ini coba untuk memberikan. Yawi maju dengan satu buah Wave Dragon dan ditarik kali ini. Yawi yang mencoba untuk menahan Bloody Hand connect. Karena seorang Yawi tapi Kaltizi di area backline-nya mencoba untuk menjepit satu buah altar. Di pop begitu saja tapi di sisi lain Skylar tumbang di tangan seorang Sanji kali ini. Satu buah blessing duet dan bahkan Finn tumbang kali dua pemain hilang bersama dengan seorang Clay. Clay mencoba untuk bertahan namun ternyata tidak bisa bertahan. Dan double kill berhasil diamankan oleh Kaltizi. Di sisi lain midnya berhasil dihancurin sama Albert barusan. Coba dikejar nyaris saja bisa ditumbangkan. Dan dengan dapatnya mid lane, side-nya akan lebih terbuka lagi. Vision dari teman-teman RRQ akan lebih luas. Namun Yawi kali ini mengincar ke arah Albert. Apakah cukup dari damage-nya karena dengan Bramble Spectre. Ada stun juga mengincar ke arah Albert. Coba dikejar lagi namun masih terlalu tanky. Masih bisa selamat. Tapi Sanji udah mulai datang kali ini dengan memberikan backup dengan Kaltizi. Bakal coba ditarik, mencoba untuk mendapatkan turtle objektif namun tumbang di tangan seorang R7. Dan harusnya ini bisa menjadi turtle slate. Bayu Gold yang bakal diamankan oleh RRQ. Ya, untuk RRQ. Karena ditungguin memang dari Albertnya datang di bagian top lane. Ternyata Benny Cutie ditambah langsung di flickerin.
poin. Satu tumbang dan bisa aja turret menjadi objektif selanjutnya. Pertukaran tapi karena turret di bawahnya juga pecah. Dan Yawi masih mencoba untuk menunggu. Tebak-tebakan. Tebak-tebakan. Tapi cukup menyeramkan ya. Yawi yang sebenarnya juga bisa melakukan inisiasi namun sepertinya pemain dari Arkeosi mereka bakal bermain lebih sabar terlebih dahulu. Apalagi kalau Yawinya ini punya flicker. Jadi posisi dari Skylar yang harus dijaga oleh pemain-pemain dari Arkeosi dan Yawi udah mulai di zoning kali ini. Dan bahkan Iron Hook-nya tidak bisa berhasil untuk mendapatkan siapapun tapi R7 bakal coba untuk melakukan zoningan di area atas juga. Kartizi bakal coba untuk menahan dan 4 pemain sudah mulai terlihat kali ini, 5 bahkan mulai berkumpul di area atas. Sementara Arkeosi mereka berhasil untuk mendapatkan 2 turret. Oke. Ke arah mid nampaknya kali ini harus di defense dulu ya. Jangan sampai mid dari teman-teman RRQ yang hancur duluan. Dan untuk item akhirnya Athena Shield yang dipilih namun Karzi ternyata menjadi target pertama. Masih bisa mundur dan altar yang sangat baik dari Clay. Mengejar ke arah Skylar kali ini. Benny Gitu versus Skylar. Di sisi lain masih ada Grab naik dari R7. Albert juga harus mundur. Masih bisa kabur semua dan masih bisa selamat mungkin. R7 bermain dengan slam-slamnya dan dual Dragon defensif menyudahi langkah dari keduanya. Wah, minus 1 jantung itu Skylar. Dikejar dan untungnya Benny Cute-nya mundur karena dia tahu pemain-pemain dari Eco Line ini lagi nggak baik-baik aja. Diusir mundur dari R7-nya, Albertnya juga berada di tengah-tengah pertempuran. Clay yang udah ngebuka ke atas ini membuat Arkeosi mereka tim fight-nya bakal lebih sustain lagi, lebih lama lagi. Dan tadi Benny Cute dia diberikan orange buff. Di bawah menit yang ke-8 dia dapat orange buff tadi dan dia langsung berusaha untuk menargetkan ke Skylar. Dan berarti bahwa Skylar memang secara positioning dia selalu berada di belakang tapi Wind of Nature ini harus menjadi item wajib untuk Skylar. Konsil. Tapi konsil dibuka, Yawi bakal coba untuk mengejar ke arah mana, dipok terlebih dahulu oleh seorang Skylar kali ini. Sementara tidak akan ada yang diculik oleh seorang Yawi. Sembari pemain-pemain dari Arkeosi, mereka udah mulai melakukan grouping terlebih dahulu. Satu buah Iron Hook dari Finn. Mereka Mencari, setup. iya mencari siapapun yang bisa dibilang ini setupnya harus perfect juga dari kedua inisiatornya, Lin. Dan kita lihat di arah top lane juga udah lumayan bagus dan harus setup ini bagus. Ditarik jantung satu buah beladihan dari seorang Pickle. Terus juga mulai dibuka begitu saja. Tapi Benny Cute mulai datang, Skylar tumbang kali ini. Sementara knock up dari Lord yang mencoba untuk mempertahankan pemain-pemain dari Echo. Sementara nggak di resetting ya, tumbang di tangan seorang Sanford. Kartizi bakal coba diincar oleh seorang R7 dengan satu buah grab-grabnya. Tapi di Wave Dragon, Albert kali ini bakal coba untuk dipukul mundur sehingga membuat Lord Slain. Bio Best Gold berhasil untuk ditamankan oleh Echo Filipin. Oh no, triple kill bahkan maniak untuk Sanford. Albert masih bisa selamat di zoning habis-habisan. Retribution tidak bisa digunakan. Gak ada space yang bisa didapatin sama Albert. Dengan tumbangnya satu-satunya stop damage utama dari teman-teman Ararkio. Ya, ini harus bisa mewaspadai sebenarnya. Karena yang ditarik tadi, ini adalah Akai. Artis yang ditarik, Heavy Speed langsung bisa initiate juga. Begitu Bloodhound-nya selesai. Dan itu membuyarkan semuanya tadi untuk Arkeosi. Jadi Lord yang pertama, Lord yang memang masih di bawah menit ke-12 pastinya bisa ditahan. Cuma untuk next-nya, Arkeosi. Ketika ada team fight mereka harus bermain dengan sangat-sangat waspada. Dari item build dan juga ada berserker sudah selesai. Wind of Nature, next item untuk Skylar ini harus ditunggu juga. Item jadi Wind of Nature mereka bisa team fight, kalau belum tahan dulu. Karena yang masuk ada dua juga, lapu-lapu dan juga Cloud yang bisa langsung nabrak ke arah Yuritel. Itu nggak bakal bisa ditahan juga. Jadi memang Wind of Nature adalah kuncinya. Namun dengan Lord yang belum enhance, kayaknya masih bisa di-defend. Oke, dan posisi Skylar yang menurut aku ini cukup penting untuk defense-nya. Tapi satu buah pilihan bersama dengan satu buah di Wild Dragon dari seorang Yawi. Finn bakal coba dipukul mundur dan dia pasti akan tumbang di tangan seorang Sanji. Lordnya memang berhasil untuk diamankan oleh pemain dari Arkeosi. Tapi dengan 4 melawan 5. Kali ini Echo mereka mau coba untuk melakukan tabrak di area bawahnya. Sembari Super Minion udah mulai masuk, Yawi pun sudah mulai masuk ke area perkarangan rumahnya Skylar. Mau coba dipukul mundur, ditarik kali ini Kartizi. Dan sementara Kartizi masih bisa mundur dengan satu buah Bloody Slam-nya. Dan ini bahaya untuk Arkeosi. Mereka harus sedikit mungkin bisa dibilang jangan sampai kesetir oleh Echo. Karena posisi sekarang Echo ini lagi menang dari segi gold, menang dari segi level juga. Benny Cutie level 13, Skylar berbeda level 11 sekarang. Demon Hunter Sword, oke bukan Wind of Nature. Jadi untuk akses kaburnya dia udah gak punya apa-apa, bukan flicker. Ini all-in sih namanya. Ya benar-benar udahlah ini harus bisa masuk dan dia bebas di belakang. Jadi cuma ngandelin dari ultimate-nya nanti. Sebenarnya dengan damage yang, dia satu-satunya mungkin Om, source damage yang dari physicalnya. Jadi mau nggak mau dia harus bikin build ke arah physical attack semua. Dan sebenarnya ya ketika memang dia free,
dengan catatan lampu-lampunya lompat ke tempat yang lain. Cloud mungkin bisa diadu lari Om. Oke. Karena memang kalau memang sprintnya kebuka dia masih bisa sprint balik. Oke, tapi kali ini Finn-nya flicker terlebih dahulu. Sepertinya mencoba untuk bermain lebih safe kali ini dari Finn. Meskipun kita tahu ya pemain-pemain dari Eko mereka juga harus menunggu Lord yang kedua kali ini. Perbedaan network 3.500 kali ini Albert. Menurut aku posisi yang dari R7 ini untuk mengincar ya, grab-grabnya ini juga penting sih. Kalau bisa dia untuk menahan Sanji-nya di area backline ini bakal bagus banget untuk tim fight yang Araki. Karena Feather Ice Strike dengan area network yang begitu besar, ini pemain-pemain dari Araki itu bisa ketahan loh. Ya, tapi sebenarnya Blue ini juga memberikan poin plus buat Benny Q. Dia tiap kali split, diambil stacknya dengan apa? Iya. Langsung maksimum stack. Dan di clear dengan cukup cepat juga dengan basic duetnya dari seorang Benny Cutie. Sementara Lord yang sudah mulai dipok kali ini, apakah Arkeosi mereka masih bisa untuk mendapatkan satu buah retribution dari seorang Reset. Albert di reset. Tapi Yawi Oh, no. menendang ke arah seorang Skylar. Oh my god, satu buah ke dibuka tapi ternyata Skylar tumbang. Arkeosi bakal coba dipaksa tim fightnya kali ini. Benny Cutie mulai masuk dengan satu buah, blessing 2 dan Clay tumbang. Di tangan seorang Benny Cutie, dua pemain penting hilang dari Arkeosi dan mereka harus merelakan Lord ini jatuh ke tangan tim Eko. Oke, dua top damage yang lumayan penting sebenarnya ya dari Oh, no. RRQ. Lordnya harus dilepas. Defense mekanisme yang harus rapi banget dari teman-teman RRQ. Kalau kita lihat dari high ground defense-nya masih ada Clay dan juga ada Skylar dari range damage-nya. Namun ketika ditabrak masuk dengan lampu-lampu masih bisa atau enggak? Agak sulit ya. Kalau Eko sih mereka nabrak aja ya, karena mereka udah unggul jauh juga. Iya. Mereka juga punya Lord yang bisa melakukan charge, jadi ini bakal bisa mencabut setidaknya ada best turret dari RQ host yang pecah. Jadi Albertnya mau gak mau ini mereka bisa potong dulu, dorong tengahnya sejauh mungkin sambil defense nanti di bottom lane. Karena bottom lane itu tidak cuma satu wave, ada dua wave yang datang. Oke, tapi ini apakah akan menjadi tim fight terakhir Arkeosi? Mereka tentunya harus bersabar terlebih dahulu. Skylar bakal coba dipukul menggunakan satu buah Feather Ice Strike dari seorang Sanji. Base turret di area bawah sudah pecah dan Arkeosi mereka masih bisa untuk melakukan clear cepat tentunya. Lord yang akan langsung dihilangkan sementara R7 bakal coba untuk menahan di area atas. Super minion di area mid udah mulai masuk, bakal coba digiring oleh Sanford. Tapi Yawi ke area belakang kali ini mereka ke arah seorang Finn dan bahkan Sanford mencoba untuk follow up kali ini. Finn-nya mundur terlebih dahulu. Kartizi mencoba untuk membuka satu buah heavy spin, tapi di area depannya R7 mencoba untuk mengusir ke arah seorang Sanji, tapi ternyata Finn tumbang. Benny Cutie berhasil untuk mendapatkan base-nya cukup free. R7. Benny Cutie, R7 menahan Sanji di area backline, tapi Sanford masih menjadi garda terdepan untuk Eko, Filipin dan Benny Cutie. Ini yang harus diperhatikan oleh Arkeosi karena split push akan dibawakan sementara minion akan mencoba untuk melakukan push ke area base. 4 pemain, 5 bahkan dari Eko mencoba untuk nabrak dan sementara Yawi flicker kali ini. Skylar masih bisa bertahan dan Albert kali mencoba untuk bertahan kali ini Yawi. Immortality-nya pecah Benny Cutie. Awas pergerakan dari Benny Cutie di area atas yang perlu diwaspadi oleh pemain dari Arkeosi dan Sanji. Oh, Skylar tumbang kali ini dan bahkan Sanford pun masih bisa untuk ditahan oleh Arkeosi. Oh my god. Masih bisa di defense RRQ, masih ada kesempatan. Dengan mundurnya Sanji, gak bisa kemana-mana lagi. Kehilangan semua best turret bukanlah akhir. Masih bisa diperjuangkan kembali. Dan kalau kita lihat dari segi itemnya Om, partialnya dengan Holy Crystal, sakit banget damage-nya. Iya. Dari game sebelumnya juga memang ada kombinasi seperti ini yang dipertontonkan. Ya. Clock of Destiny, Lightning Transition, Holy Crystal, next-nya pasti Winter. Defensif. Ya, ada defensif, satu defensif yang bakal dibuy oleh Sanji. Dan Sanji, position dia di belakang yang bisa tangkap, ini dikit sekali. Sebenarnya R7 coba untuk nangkepin ke arah seorang Sanji sih. Tapi permasalahannya, Yawinya pasti bakal ngincernya ke arah Skylar. Jadi ketika Skylar-nya dijaga sama seorang Finn, Finn-nya udah pasti bakal ketendang. Jadi nggak ada stopper yang benar-benar maksimal dari arah Kiyoshi. Di sini Faramisnya harus siap dengan ke altar biar make sure Skylar-nya ini nggak tumbang. Karena posisinya kalau Skylar memang udah bisa ngedodge ke arah Yawi ya. Gak berhasil ditendang sama Yawi dengan The Way of Dragon ya, ingat Sanjinya nih masih ada. Betul, dan ya setidaknya tadi kalau kita lihat sedikit dari Atom Villa, sudah ada Wind of Nature. Ini buat Defensive item. Skylar, sudah ada satu buah defensif, jadi dia sudah bisa. Tapi
dengan kekuatan dari Intel juga tadi, itu damage-nya gak terlalu besar loh. Tanky semuanya, Easy dan juga untuk Yawi. Atau bahkan Sanford sendiri sih tadi. Iya, dan buat para Kingdom yang di luar, yang di dalam, boleh dong minta semangatnya dulu dong. Ayo Indonesia tentunya masih memberikan dukungan untuk tim RRQ Hoshi. Meskipun kita tahu ini adalah masa-masa yang cukup krusial ya untuk RRQ Hoshi. Dengan perbedaan net worth 5,41. Immortality belum ada sama sekali Kawawa dari RRQ Hoshi. Iya. Tapi Skylar udah punya Win of Nature. Dan ada Winter buat Albert. Ya untuk ngedodge juga sih ya, karena penting untuk bisa menghindari Yawi semasa dia berusaha untuk menciptakan positioning ya dengan Way of the Dragon dia. Oke, Lord yang terbuka kali ini menjadi Lord yang krusial banget. Lord ketiga berarti. Bisa dikontes karena kita lihat di top lane-nya udah lumayan jauh, bahkan konsil dari Finn digunakan. Ini Albert udah mulai mencoba untuk, tapi Finn bakal coba untuk mengincar karena serang Sanji kali ditarik. Sanjinya tumbang dan Skylar kali ini bakal coba untuk follow up, tapi Finn akan menjadi trade. Ditumbangkan oleh seorang Sanford. Tapi di area depannya Kaltizi bakal coba untuk mengelok ke arah satu buah heavy spin yang ngelok ke arah seorang R7. Tapi pemain-pemain dari RRQ Hoshi mereka harus peka terhadap minimap di area bawah karena pergerakan dari Bunny Kitty yang melakukan split push ini cukup besar tentunya. Tapi kali ini Yawi, Albert sendirian. Yawi bisa muncul dengan satu buah flicker, tapi R7 memiliki PR yang cukup berat karena dia harus ngincer ke arah backline secara langsung. Sanji memang tumbang, tapi PR-nya gak cuma itu. Yawi kali ini harus dipukul mundur terlebih dahulu. Sanford ke reset Lord-nya, dipaksa untuk mengeluarkan satu buah Prefer Fighter. Clay harus dijaga terlebih dahulu, tapi Clay kali ini di flicker sama seorang Sanford. Dan bahkan pemain-pemain dari Hoshi mereka dipaksa untuk melakukan tiba di area jungle-nya. Namun R7 masih cukup tanky, tapi Bunny Kitty udah mulai datang memberikan sedikit poke ke arah seorang R7. Dan Lordnya sekarang udah mulai dicicil oleh pemain-pemain dari Filipina. Clay-nya udah hidup lagi, namun R7 yang menjadi target pertama split tidak bisa bertahan. Masih ada vision yang dibuka terus-menerus oleh Albert. Langsung ditabrak heavy spin yang cukup on point. Masih ada altar, coba untuk diselamatkan kali ini. Finn masuk bersama dengan Skylar yang cukup free hit kali ini. Katsi menjadi target utama. Dipaksa mundur, minion masuk dari segala arah. Terjepit kali ini dari RRQ. Albert masih bisa selamat ke bagian belakang, namun Clay yang ditabrak terus-menerus. Satu hit lagi Clay masih bisa selamat. Ada Iron Hook yang coba untuk menyelamatkan kali ini. Stun keluar, Finn yang ditabrak. Namun base-nya yang terbuka kali ini. Oh my god, masih bisa ditahan. Ternyata satu minion lagi. Satu minion lagi kali ini bakal coba di-clear, tapi Benny Cutie. Ternyata RRQ Hoshi berhasil untuk dipulangkan di lower bracket. Meskipun dengan satu buah katapult yang berhasil di-clear, namun tidak membuat RRQ Hoshi bisa untuk mengamankan game tersebut dan 3-1 diamankan oleh Eko Filipin. Dan kita tidak bisa melihat grand final dari tim Indonesia yang akan bertemu dengan Filipina. Oh my god. Ini bukan game yang mudah memang. Oh no, memang ini sulit banget sih. Game yang cukup berat pastinya. Ini berat banget karena lihat Sanford-nya susah banget untuk ditumbangkan. Dipaksa tim fight, benar-benar dikejar habis-habisan. Karena mereka tahu ini gara depannya itu udah hilang. R7 udah nggak bisa jadi penggantinya. Finn yang bisa ngincer ke arah backline juga. Iya. Wow. Respect teman-teman Tapi untuk nice semua try. Kingdom. Nice try banget. Terima Kita kasih. tepuk tangan untuk tim RRQ Hoshi yang sudah berjuang. Dan RRQ Hoshi sepertinya tidak bisa untuk mendapatkan kesempatan mereka untuk membawa piala M Series tahun ini. Ya, tetap harus respect juga karena perjuangan mereka itu berat banget. Ini bukan game mudah. Sekali lagi, dua tim unggulan dari Filipina.